Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon menyesuaikan diri. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi dapat menambah rasa nasionalisme dalam diri kita. Memasuki acara yang ketiga, yaitu penyampaian tata tertib selayang pandang beasiswa. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan tata tertib selayang pandang beasiswa pada hari ini. Tata tertib yang pertama, peserta wajib mengganti format nama dengan peserta underscore nama, agar dapat dimasukkan ke ruang Zoom. Yang kedua, peserta yang telah bergabung diwajibkan untuk mematikan mikrofon. Yang ketiga, peserta wajib menghidupkan kamera ketika sesi materi sedang berlangsung dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan yang menyinggung dan bersifat sara, pornografi, maupun kekerasan secara lisan ataupun tulisan. Yang kelima, peserta diharap mengisi angket aspirasi dan presensi akhir untuk mendapatkan e-sertifikat. Yang keenam, peserta wajib mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Demikian tata tertib selayang pandang beasiswa. Memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Selayang Pandang Beasiswa kepada Saudari Nur Asni Azhara Fitriani. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Andus Jaslin Ihsan, MAPP, SC, PhD, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Wispar Sunu Brams Duandaru, SSI, MSc, PhD, selaku Pembina UKMF KSI MIS, Saudara Muhammad Reza Yoga Putra, selaku Ketua UKMF KSI MIS, yang sudah menyempatkan hadir pada acara Selayang Pandang Beasiswa hari ini. Selain itu, tentunya kepada para peserta dan juga pembicara yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan memenuhi undangan kami. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Selayang Pandang Beasiswa ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang.
Pada pagi hari yang kami tunggu-tunggu ini, kami, segenap panitia, merasa senang karena acara Selayang Pandang Beasiswa dapat terlaksana hari ini. Saya, Nur Asmi Zahra Fitriani, selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia yang sudah membantu, sehingga acara Selayang Pandang Beasiswa ini dapat terlaksana dengan lancar. Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua mengenai gambaran umum dari beasiswa Jarum, beasiswa Indonesia Maju, dan beasiswa LPDP. Harapan kami dengan diadakannya acara ini adalah agar dapat menumbuhkan motivasi teman-teman semua untuk dapat berpartisipasi dalam program beasiswa Jarum, beasiswa Indonesia Maju, dan juga beasiswa LPDP. Demikian sambutan yang dapat saya berikan. Jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara Selayang Pandang Beasiswa ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang telah diberikan oleh Saudari Nur Asmi Zahra Fitriani. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pembina UKMF KSI MIS kepada Bapak Wibsarno Bram Sdwandaru, SSI, MSc, PhD. Ya, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oke, terdengar jelas ya. Oke, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita semua untuk berkumpul ya secara daring dalam acara Selayang Pandang Beasiswa. Kepada yang saya hormati Profesor Dr. Jaslin, kemudian kepada yang saya hormati juga Ketua KSI MIS yaitu Mas Reza. Kemudian di sini juga ada narasumber ya. Narasumbernya itu adalah Mbak Nur Intan Permatasari SSI, Mbak Anissa Fitria SSI, Mbak Debbie Agustin SSI. Ya, terima kasih atas kehadiran para narasumber yang bersedia untuk mengisi acara Selayang Pandang Beasiswa ini. Dan juga kepada para peserta ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga apa yang teman-teman adik-adik terima dari acara ini bisa kemudian digunakan secara sebenar-benarnya untuk ya mencoba mendapatkan atau mencoba untuk ya mengikuti ya beasiswa yang ada yang nantinya akan dibicarakan di acara ini dan insya Allah ya akhirnya mendapatkan beasiswa tersebut karena ya beasiswa adalah salah satu cara yang terbaik agar kita bisa meneruskan pendidikan kita baik S1 ke S2 maupun S2 ke S3. Oleh karena itu ini adalah cara yang sangat penting sekali dan adik-adik dan teman-teman yang mengikuti acara ini insya Allah ya mempunyai kesempatan yang sangat besar yang seluas-luasnya untuk hanya dengan diam saja tapi juga dengan perjuangan ya maka semoga apa yang disampaikan ya dalam acara ini bisa menjadi sebuah pijakan sebuah dasar untuk adik-adik teman-teman untuk meraih beasiswa. Okay? Dan yang terakhir saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para panitia yang sudah bersusah payah, bekerja keras untuk membuat acara sebaik ini. Itu semoga semua curahan keringat, semua daya upaya nantinya menjadi kebaikan dan menjadi pahala teman-teman panitia sekalian. Oke, sukses ya untuk acaranya. Dan sekaligus saya mau juga pamit ini ya tidak bisa mengikuti secara keseluruhan tapi pokoknya sukses dan selamat kemudian
sampai acaranya selesai. Begitu ya. Saya kira demikian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ifsar Sunu Bramswandaru yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara yang kelima yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Saudari Sirhutami Limandari. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari Saudari Sirhutami Limandari. Saudari Sirhutami Limandari merupakan mahasiswa semester 4 Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan biologi. Beliau merupakan staf kajian penalaran dan lomba kelompok studi ilmiah MIPA Saintis FMIPA UNY 2022. Pengalaman beliau, Staff Paper Event Division Mas 9 pada tahun 2021, Partisipan of Indonesian Future Leaders tahun 2022, dan beliau merupakan MC PKKMB Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022, serta menjadi volunteer aksi sosial Himabio UNY 2022. Untuk pencapaian beliau, juara 3 Research Competition 2022, finalis Business Plan Competition 2022, finalis Alkatin UNYSF 11 2022, penerima pendanaan PKM 70 judul tahun 2022, serta penerima dana PMW UNY tahun 2022. Sebelum masuk ke pemanduan oleh Saudari Sirhutami Limandari, untuk para peserta nih, bisa ikut aktif dalam acara kali ini karena nanti akan ada sertifikat bagi peserta teraktif. Sebelumnya, apakah Saudari Sirhutami Limandari sudah ada di Zoom? Baik, sudah. Oke, langsung saja untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kepada Saudari Sirhutami Limandari, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Anissa Nurbaiti selaku Master of Ceremony terkece kita pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Air beriak, tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Profesor Dr. Andes Jaslin Ihsan, MAPP, SC, PhD. Yang kami hormati, Pembina UKM FKS IMIS, Bapak Wipsar Sunu Bramswandaru, SSI, MSc, PhD. Dan yang kami hormati, Ketua UKM FKS IMIS, Saudara Muhammad Reza Yoga Putra. Dan yang kami hormati pula, speaker-speaker selayang Padang Beasiswa, Kak Nur Intan Permatasari, SSI, Kak Anissa Fitria, SSI, dan juga Kak Debbie Agustina, SSI, serta teman-teman peserta selayang Padang Beasiswa yang berbahagia. Nah, mungkin di sini saya mau kabar-kabar terlebih dahulu. Mungkin di sini ada peserta atas nama Arum Puspitasari. Apakah ada di room Zoom? Iya, ada, Kak. Halo Kak Arum, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah sekali ya Kak Arum. Di sini pagi-pagi sudah semangat mengikuti selayang Padang Beasiswa gitu. Nah, mungkin dari Kak Arum sendiri bisa disampaikan motivasi mendaftar selayang Padang Beasiswa ini apa gitu. Boleh perkenalan dulu juga kok. Oh iya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Arum Puspitasari dari Prodi Pendidikan Kimia. Motivasinya untuk mengikuti selayang Padang Beasiswa ini karena saya juga minat gitu ya, mau mendaftarkan beasiswa untuk kedepannya gitu. Oke, kalau boleh tahu Kak Arum semester berapa? Saya di semester 6, Kak. Oh, dari Universitas Negeri Yogyakarta atau dari universitas lain? Iya, dari Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, semoga dengan mengikuti serangkaian acara selayang Padang Beasiswa kali ini, semoga harapan dari Kak Arum bisa tersampaikan ya, bisa
lolos gitu di beasiswa selanjutnya. Oke Kak Arum, terima kasih. Iya, terima kasih Kak. Oke, mungkin karena motivasi yang sangat besar ini dari Kak Arum itu menandakan kesiapan nih para peserta dalam mendengarkan materi hari ini. Nah, mungkin dalam peralihan ini saya izin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu, bahwasanya pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita karena pendidikan adalah suatu proses pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan yang bisa dilakukan di mana saja. Nah, pendidikan juga sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan juga mengembangkan potensi dalam diri mereka. Nah, ini membuktikan teman-teman semuanya bahwa setiap manusia itu berhak mendapatkan dan juga berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Nah, di sini beasiswa itu hadir untuk membantu mahasiswa meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas begitu, untuk melalui pembiayaan pendidikan gratis. Nah, beasiswa sendiri juga itu menjadi semacam penghargaan begitu yang diberikan pada mereka yang mempunyai keinginan dan juga tekad untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, mungkin seperti Kak Arum tadi ya, motivasinya untuk bisa nih lolos dan nanti bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin nanti ke S2 maupun nanti bisa sampai ke S3. Nah, beasiswa sendiri itu sekarang menjadi semacam pelajar itu harus punya gitu. Karena kenapa? Di beasiswa ini kita dapat keringanan biaya, kemudian kita mendapatkan relasi dan juga mendapat privilege-privilege lain. Nah, karena para pelajar sendiri itu merupakan generasi masa depan ya teman-teman. Generasi masa depan yang akan bisa melanjutkan tonggak keberlangsungan bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, mungkin karena di sini terlihat wajah-wajah. Oh enggak ya, di sini baru sedikit ya yang baru on cam, mungkin bisa on cam terlebih dahulu nih. Ada Kak Adilia, ada Kak Sarah, kemudian ada Kak Nabila, kemudian ada Kak Cahya, kemudian ada Kak Ishika, kemudian ada Kak Jejen Juanda, Laila Rahmawati, Muhammad Umar Hasan. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa on cam gitu, bisa on cam terlebih dahulu. Selagi kita juga menghargai pemateri kita yang akan menyampaikan suatu tips gitu, satu tips untuk bagaimana sih cara kita bisa lolos beasiswa, kemudian bagaimana sih administrasi yang harus dilalui dalam beasiswa tersebut dan lain sebagainya. Ayo teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya, karena di sini baru sedikit ya yang on cam, bahkan dari panitia ini yang barusan on cam. Saya pengen melihat wajah ganteng, wajah cantik dari para peserta selayang pandang beasiswa. Nanti kalau sudah terlihat wajah ganteng, wajah cantiknya kan enak gitu, pematerinya juga bisa ada feedback gitu, ada lawan bicara. Nah, kalau kayak gini, mau bicara sama siapa gitu ya? Mungkin dari Kak Umar, Kak Laila, Kak Kisna, Kak Atalia bisa mulai on cam. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu saja ya teman-teman semuanya, kita bisa melanjutkan ke rangkaian acara yaitu penyampaian materi. Pemateri kita hari ini itu ada 3 teman-teman semuanya. Nah, untuk pemateri kita yang pertama itu ada Kak Nur Intan Permatasari SSI. Nah, mungkin sebelum kita beranjak ke materi, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari beliau. Oke, Kak Nur Intan Permatasari ini merupakan seorang sarjana sains Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, selama berkuliah ternyata teman-teman semuanya, Kak Nur Intan ini banyak menorehkan prestasi dan juga memiliki berbagai pengalaman yang luar biasa, teman-teman. Nah, beliau pernah menjadi asisten dosen. Kemudian beliau juga pernah tergabung dalam organisasi Fosman. Nah, mungkin di sini ada juga ya teman-teman yang bergabung di Fosman. Nah, Fosman itu sebagai Forum Saintis Muda Nasional, teman-teman semuanya. Nah, dan berbagai organisasi lainnya. Nah, itu bisa dilihat ya, CV-nya panjang sekali. Nah, mungkin di sini saya akan membacakan beberapa CV singkatnya saja. Nah, untuk beberapa pencapaian beliau ini yang luar biasa itu sebagai peraih gold medal in World Invention Competition Exhibition in 2022, kemudian mendapatkan first place rating competition based on the Jarum in 2022, kemudian juga menjadi finalis teman-teman, finalis PIMNAS ke-34 yang diadakan oleh Kemendikbud Ristek pada tahun 2021.
Dan juga sebagai peraih Silver Medal in World Youth Invention and Innovation Award in 2021. Nah, mungkin langsung saja ya teman-teman bisa sekalian disiapkan untuk catatannya. Halo Kak Nur Intan, apakah sudah ada di room Zoom Kak Intan? Halo Umi, apakah suara saya dapat terakses? Sangat terakses dengan baik Kak Intan, Masya Allah. Cantik sekali ya Kak Nur Intan ini, selain berprestasi ternyata juga sangat cantik sekali. Halo Kak Intan, bagaimana kabarnya Kak Intan? Ya, halo Umi, alhamdulillah baik. Umi sendiri bagaimana? Alhamdulillah, ada yang menanyakan kabar saya ya. Oke, Ya. terima kasih Kak Intan. Alhamdulillah sangat baik ya. Ini sangat semangat gitu untuk mendengarkan pemaparan materi dari Kak Intan juga. Nah, mungkin sebelum beranjak ya Kak Intan, izin mengingatkan saja bahwasanya nanti pemaparan materi itu akan berlangsung selama 45 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 20 menit. Nah, nanti untuk setiap 5 menit terakhir akan saya ingatkan begitu via kolom chat Zoom meeting biar bisa terbatasi ya Kak Intan untuk tanya jawab maupun pemaparan materinya. Oke Kak Intan sudah siap? Ya, sudah siap. Mungkin Oke. nanti dari panitia boleh dibantu share screen ya. Oke, siap Kak Intan. Baik, sekarang waktu dan layar kami persilahkan untuk Kak Nur Intan Permatasari. Semangat Kak Intan. Terima kasih Umi. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit ilmu nih kepada teman-teman mengenai seputar tips menjadi beasiswa Jarum. Nah, beasiswa Jarum sendiri merupakan sebutan bagi para penerima beasiswa Jarum Plus, yaitu salah satu beasiswa bergengsi Indonesia. Oke, next. Baik, langsung saja, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang, tolong jangan hilang. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Permatasari, penerima beasiswa Jarum Plus periode 2021-2022 dan juga sebagai alumni dari Geologi Angkatan 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Next. Nah, sebenarnya apa sih beasiswa Jarum itu? Program beasiswa Jarum Plus ini sendiri merupakan beasiswa Jarum prestasi yang memberikan kesempatan bagi para mahasiswa dari berbagai program studi maupun jurusan yang tengah menempuh pendidikan di strata 1 ataupun diploma 4. Nah, program ini khusus bagi mahasiswa semester 6 saja. Semester 4 saja, mohon maaf. Jadi untuk teman-teman yang sudah menempuh pendidikan di semester 6, mohon maaf tidak bisa mendaftar di program beasiswa Jarum Plus ini. Akan tetapi, buat teman-teman yang masih di semester 2, bisa dipersiapkan lebih lanjut nih agar matang buat mendaftar di Jarum Plus ini nanti semester 4. Oke, next. Nah, beasiswa Jarum Plus sendiri ini memiliki 4 region di Jawa, yaitu ada Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Untuk region-region yang lain, itu masuk ke region yang terdekat. Misal di daerah Sumatera, dia akan masuk di region Jakarta. Kemudian untuk daerah Kalimantan, dia masuk region Jakarta. Kemudian untuk daerah Papua, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagainya itu masuk ke region Surabaya. Nah, untuk region Semarang sendiri, itu ada dari Jogja, Semarang, Salatiga, dan juga Solo. Oke, next. Nah, untuk tahap pendaftaran dari program beasiswa Jarum Plus ini sendiri ada 3, yaitu administrasi, kemudian tes tertulis, dan juga tes wawancara yang akan kita bahas nanti pada slide-slide berikutnya. Oke, next. Nah, apa sih keuntungan teman-teman menjadi beasiswa Jarum? Jadi ada cakupan beasiswa itu sendiri. Yang pertama, yaitu teman-teman akan mendapatkan dana beasiswa senilai 1 juta setiap bulan selama 1 tahun. Nah, pengambilannya ini tergantung kesepakatan dari tiap masing-masing regional ataupun tiap masing-masing daerah. Nah, untuk angkatan saya, dalam 1 Jogja itu kesepakatannya mengambil per 2 bulan sekali. Kemudian selain dana beasiswa, teman-teman juga bakal mendapatkan 4 pelatihan soft skill wajib dan juga pelatihan soft skill yang boleh teman-teman ikuti ataupun tidak teman-teman ikuti. Nah, adapun teman-teman itu nantinya juga akan mendapatkan relasi dari seluruh tanah air Indonesia, karena tentu saja beasiswa Jarum Plus ini mencari bibit-bibit unggul dari ujung Pulau Sabang sampai pun Pulau Merauke gitu. Oke, next. Nah, yang wajib
Nah, untuk program soft skill yang wajib diikuti yang pertama itu ada karakter building. Nah, karakter building ini tujuannya adalah untuk membentuk 6 karakter dasar dalam diri kita. Apa saja? Nah, itu ada rasa ingin tahu, inisiatif, ketekunan, kemampuan adaptasi, kepekaan sosial, dan juga jiwa kepemimpinan. Nah, kegiatan ini bisa dibilang sangat seru sekali teman-teman, karena kegiatan ini itu dikemas dalam bentuk outbound. Akan tetapi kegiatan ini itu pada saat saya mendapat beasiswa Jarum Plus itu ditiadakan karena masih bisa dibilang pada periode pandemi. Akan tetapi pada periode setelah saya yaitu angkatan 38 atau penerima beasiswa Jarum di tahun 2022 telah mendapatkan karakter building ini yang dilaksanakan di Bandung kemarin. Oke, next. Nah, yang kedua itu ada leadership development. Kegiatan ini itu dilakukan selama 3 hari. Hari pertama itu kegiatannya adalah DT leadership yang bertujuan untuk membangun pola pikir kita yang untuk pantang menyerah, berani, dan juga konsisten untuk meraih target yang dicita-citakan. Kemudian hari kedua ada design thinking for writers yang bertujuan membentuk pola pikir adaptif kita ataupun bagaimana cara-cara kita menyusun penulisan, menyampaikan gagasan kita pada karya ilmiah. Dan yang hari terakhir kita itu dilatih untuk public speaking. Jadi pada program leadership development ini kita nantinya juga akan ditugaskan dalam kelompok, di mana dalam kelompok itu kita itu ditugaskan untuk membuat esai, kemudian mempresentasikannya di depan para reviewer, dan selain itu kita juga ada penugasan mandiri yaitu pembuatan esai secara mandiri. Dan biasanya nanti itu di Gritty Leadership ini ada penghargaan menjadi peserta teraktif, writer terbaik, dan juga speaker terbaik, gitu, kelompok terbaik juga. Oke, next. Oke, yang ketiga ini ada community empowerment, dan ini itu sebenarnya tidak terlalu wajib teman-teman ikuti karena ini terakhir dilaksanakan itu juga tahun 2019. Nah, di sini itu kita tuh diterjunkan langsung untuk berinovasi dalam membantu permasalahan di masyarakat. Misalnya kita bikin olahan ataupun kerajinan yang bernilai jual yang nantinya itu akan membantu masyarakat nantinya. Oke, next. Oke, yang keempat itu ada nation building. Nah, ini wajib banget teman-teman ikuti. Ini itu semacam acara graduation-nya para mahasiswa program Jarum gitu. Nah, ini tuh dilaksanakan kalau kemarin masih online ya gitu. Sebenarnya ini offline harusnya. Nah, ini tuh merupakan puncak dari seluruh pelatihan soft skill Dewan Jarum. Kalau offline itu biasanya kita itu dari seluruh Indonesia itu bakal dikumpulkan dalam satu region, misalnya di region Semarang ataupun Jakarta, kemudian menginap gitu. Nah, oke, next. Oke, itu tadi merupakan 4 soft skill yang wajib teman-teman ikuti. Kalau enggak, itu hak beasiswa kita itu akan dicabut. Nah, selanjutnya itu beasiswa Jarum ini juga memiliki semacam kompetisinya sendiri yang dikhususkan bagi para penerima beasiswa Jarum, yaitu ada writing competition. Nah, di sini itu tuh kita berlomba menulis esai dalam 2 kategori. Teman-teman bisa milih kategori eksakta ataupun kategori humaniora. Nah, ini tuh mandiri ya teman-teman, jadi nggak ada tim. Nah, kita presentasikan secara mandiri di depan juri gagasan esai kita. Kemudian seleksinya itu kita dari tingkat regional dulu. Kalau di angkatanku kemarin, dari tingkat regional itu diambil 2 terbaik, kemudian itu diajukan untuk dilombakan kembali pada tingkat nasional. Nah, kemarin untuk regional itu sendiri, alhamdulillah saya berkesempatan untuk menjadi juara terbaik itu dan diberangkatkan ke Bali. Dan di sana 8 kita itu berkompetisi dari 8 finalis region dari masing-masing region, baik Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga Semarang itu 8 kategori finalis eksakta dan juga 8 kategori finalis humaniora. Nah, itu hadiahnya tidak main-main teman-teman. Untuk juara 1 nasional itu sendiri bisa dibilang teman-teman bisa dapat 30 juta. Bayangkan secara mandiri 30 juta. Kemudian untuk juara kedua itu 20 juta dan juara ketiga itu 15 juta. Kemudian untuk juara di regional sendiri untuk kategori terbaik itu mendapatkan 5 juta rupiah. Oke, next. Nah, yang terakhir itu ada international exposure yang bertujuan mempersiapkan para beasiswa Jarum yang terpilih itu untuk mengikuti MUN atau Model United Nations, yaitu sebuah simulasi sidang PBB di mana nanti para delegasinya ini akan mewakili sebuah negara yang tergabung dalam salah satu dewan yang ada di PBB. Nah, ini itu ada seleksinya teman-teman.
seleksi TOEFL, tentunya yang tentunya teman-teman juga bakal diminta bikin esai dan nantinya juga wawancara. Nah, ini itu hanya dipilih 10 orang terbaik, dan saat ini teman-teman yang telah lolos seleksi International Exposure itu masih dikarantina di Jakarta sana untuk mengikuti MUN nantinya pada bulan Maret tanggal 10 sampai 16. Oke, next lanjut. Nah, apa aja sih syarat menjadi beasiswa Jarum itu? Yang pertama adalah merupakan mahasiswa strata 1 ataupun diploma 4 yang sedang menempuh semester 4. Khusus semester 4 ya teman-teman, tapi ini dari semua disiplin ilmu. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, ketika teman-teman telah memasuki semester 6, itu tidak bisa lagi. Nah, untuk teman-teman yang masih di semester 2 ataupun mau menginjak semester 3, persiapkan diri kalian baik-baik. Kemudian IPK minimumnya itu 3,2 pada semester 3, dengan nantinya itu dibuktikan transkrip nilai yang telah dilegalisir. Teman-teman bisa download kalau di UNI itu melalui si akad. Nah, selanjutnya aktif berorganisasi, baik dari dalam kampus ataupun luar kampus. Nah, kalau teman-teman tidak sedang aktif berorganisasi, aku mahasiswa kupu-kupu nih, nggak apa-apa. Ketika teman-teman punya kegiatan lain seperti volunteer, kepanitiaan, komunitas, ataupun prestasi. Nah, sertifikat ataupun SK yang dilampirkan nanti itu boleh dari tingkat SMA ataupun SMK. Jadi nggak hanya di ketika teman-teman dapatkan di kuliah saja. Teman-teman yang dapatkan di masa SMA itu boleh dicantumin, boleh sekali, bahkan bisa menjadi nilai plus. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain, baik pemerintah maupun swasta. Bahkan saat teman-teman menjadi beasiswa Jarum pun, itu tidak diperkenankan untuk mendaftarkan beasiswa yang lain atau menerima beasiswa dari pihak lain. Memang bisa dibilang posesif sih, tapi memang itu ketentuannya. Nah, buat teman-teman yang ternyata terdaftar sebagai mahasiswa KIP ataupun bidik misi, itu mohon maaf sekali tidak bisa mendaftar di beasiswa Jarum Plus ini, karena salah satu syaratnya tidak menerima beasiswa dari pemerintah juga. Kemudian yang terakhir, kuliah di Mitra Perguruan Tinggi Program Beasiswa Jarum Plus. Nah, di Jogja sendiri, mulai tahun 2020, untuk teman-teman yang berkuliah di UGM, itu sudah bukan mitra Jarum lagi. Akan tapi untuk kampus UNY, UAJY, Atmajaya, dan sebagainya itu masih termasuk dalam mitra Jarum. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kampusku masuk nggak sih buat jadi mitra Jarum, bisa dicek di kemitraan di kampusku di http://jarumbeasiswaplus.org. Nanti cari aja di bagian kanan atas kemitraan kampus. Dan lalu teman-teman bisa ngetik nama kampusnya, apabila terdaftar akan muncul, apabila tidak, ya mohon maaf, sayang sekali berarti bukan mitra Jarum dan teman-teman belum bisa mendaftar di program beasiswa Jarum Plus. Gitu. Oke, next. Nah, untuk saat ini timeline pendaftarannya itu masih belum resmi. Nah, ini sebenarnya reng-rengan pendaftaran dari tahun kemarin. Karena sebenarnya tahapan pendaftaran itu, tahap seleksinya itu tidak jauh-jauh dari tanggal tersebut. Jadi teman-teman mungkin bisa bersiap mulai dari sekarang nih. Nah, timeline ini juga bisa sewaktu-waktu berubah ya teman-teman, terutama ketika ada tahap yang diperpanjang pada waktu seleksinya. Nah, kalau tahun kemarin itu sebenarnya 21 Maret sampai 23 Mei itu udah mulai pendaftaran online. Nah, mungkin pada tahun ini tidak jauh-jauh juga dari tanggal tersebut gitu. Terus tanggal 24 Mei sampai 20 itu ada seleksi berkas administrasi, kemudian nanti seleksi tes tulis, lalu dilanjutkan tes wawancara interview online, selanjutnya baru pengumuman. Oke, next. Nah, pada saat pendaftaran online, kita itu nantinya diminta untuk mengisi formulir. Nah, nanti itu formulir itu harus teman-teman simpan karena bakal diminta untuk mengunduh semacam fakta bermaterai sama alamat pengirim berkas hard file. Dan nanti itu berkas-berkas ini dikirimkan secara hard file yang melampirkan formulir pendaftaran yang teman-teman isi sebelumnya secara online, lalu dicetak, dilampirin foto berwarna 4x6, mengenakan jas alma mater, fotokopi KTP, transkrip nilai yang telah dilegalisir, kemudian surat aktif organisasi bagi teman-teman yang memang aktif organisasi. Kalau teman-teman yang mungkin belum aktif organisasi bisa melampirkan sertifikat kepanitiaan ataupun sertifikat prestasi yang pernah diperoleh. Kemudian ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa teman-teman itu tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain dengan bermaterai 10.000. Nah, berkas tersebut nanti itu dikirim hard file, kemudian dikirimkan pada alamat email, alamat yang tertera pada via jasa ekspedisi. Mohon maaf, apa saja kalau saya kemarin itu via pos dan juga bisa diantarkan secara mandiri.
Nah, untuk alamatnya sendiri nanti itu bakal muncul ketika teman-teman itu telah menyelesaikan pendaftaran secara online tadi. Next. Oke, sekarang kita masuk dalam sesi tips. Yang pertama itu ada tips seleksi administrasi. Kalau dari pengalaman saya pribadi, itu selesaikan formulir online itu di hari pertama juga. Nah, form online ini sejujurnya kita itu harus mengisi sejujur-jujurnya. Jadi tidak usah mengada-ngada, karena nanti itu ada kayak pilihan misal kategori skill dalam bahasa Inggris teman-teman itu apa. Nah, kalau teman-teman masih merasa kurang, teman-teman isi aja kurang, nggak apa-apa. Karena saya kemarin juga mengisinya kurang gitu. Kemudian kalau apa ya, teman-teman sangat baik, karena kalau ketika teman-teman mengisi sangat baik, tapi teman-teman merasa diri teman-teman itu kurang, itu bisa jadi kayak bumerang ketika teman-teman nanti lolos di interview. Bisa teman-teman tuh di interview dalam bahasa Inggris. Nah, ketika teman-teman ngisi sangat baik, ternyata teman-teman masih kurang dari interview dalam bahasa Inggris, kan itu malah akan merugikan teman-teman sendiri. Pokoknya ketika mengisi form itu, isikan secara sejujur-jujurnya saja. Nah, kalau teman-teman pernah ikut lomba atau kepanitiaan yang belum terbit sertifnya, itu sebaiknya juga jangan dilampirin dulu, karena itu nanti bisa jadi pertanggungjawaban di saat sesi wawancara. Misal nih, teman-teman punya kepanitiaan, tapi ternyata sertifnya itu munculnya setelah teman-teman daftar. Nah, nanti kalau pas wawancara, ini sertifnya mana? Nah, itu teman-teman bisa ditanyain kayak gitu. Oke, pokoknya harus hati-hati dan juga harus cermat. Lalu teman-teman bisa buat target 2-3 hari untuk mengurus berkas file, hard file-nya itu. Jangan mepet-mepet deadline pengumpulan. Dan jangan lupa cek kelengkapan dan kebenaran data dari teman-teman. Terakhir, jangan menunda dan juga perhitungkan durasi waktu pengiriman kita. Misal kita menggunakan jasa yang reguler, itu bisa sampai kalau kita kan masih kalau untuk yang tinggal di Jogja dalam regional Semarang kan masih bisa sampai 1-2 hari. Nah, buat teman-teman yang tidak di Jogja itu membutuhkan ekspedisi mungkin 7 hari. Nah, itu teman-teman jangan mepet-mepet dalam waktu pengirimannya, bisa dikirimkan sebelum-sebelumnya karena kan proses pendaftarannya tadi juga lama. Oke, next untuk selanjutnya ada tips seleksi tulis. Yang pertama, teman-teman itu sebaiknya saya sarankan untuk menggunakan komputer atau laptop saja. Karena untuk HP itu sangat rawan di tips untuk seleksi tulisnya ini. Nah, kalau bermasalah, teman-teman bisa pinjam tuh temannya dulu atau saudaranya dulu, karena ini tuh cuma 1 hari doang dan hanya berlangsung 1,5 jam saja. Nah, di seleksi tulis ini kita itu diberi kesempatan waktu seleksinya mulai kalau saya kemarin dari jam 9 pagi sampai 5 sore, di mana kita itu bisa milih mengerjakan jam yang mana. Oke, lalu pastikan device yang dapat digunakan itu bisa on-cam, bisa untuk on-cam. Karena apa? Karena selama seleksi tes tulis ini, kita itu bakal diawasi langsung dari pusat. Jangan sampai ada gerakan yang mencurigakan ataupun sebagainya. Dan sebisa mungkin teman-teman itu tidak usah menggunakan kalkulator dan juga tidak usah toleh kanan kiri, karena itu nanti sistem akan mendeteksi bahwa teman-teman itu bergerak mencurigakan, justru teman-teman akan rugi dan juga akan gugur gitu. Selanjutnya, pastikan koneksi teman-teman itu kuat dan juga aman, pilih tempat yang aman dari gangguan luar. Lalu teman-teman bisa pasang alarm lebih awal agar tidak terlambat, dan juga H-1-nya itu sebaiknya teman-teman itu jangan bergadang. Kalau teman-teman memang berniat untuk belajar, belajarlah sebelum H-1. Nah, untuk tips yang selanjutnya itu teman-teman sebaiknya berpakaian rapi karena tentu saja kita on-cam dan diawasi, ya sebisa mungkin penampilan kita yang terbaik, rapi, bersih gitu. Jangan lupa tutup semua program ataupun aplikasi lain agar laptop teman-teman saat mengerjakan itu tidak down. Kemudian ketika tes itu jangan buka aplikasi lain termasuk Google. Kalau yang pernah ikut kampus mengajar, kurang lebih kalau yang pernah ikut kampus mengajar, seleksi kampus mengajar, mohon maaf, kurang lebih seleksinya itu seperti tes kebinekaan itu. Jadi kita akan masuk pada sebuah portal di mana kita itu tidak akan bisa membuka tab-tab yang lain. Nah, selanjutnya fokus pada tes. Nah, pada tes tulis ini, kita tuh akan lumayan banyak pada tes-tesnya. Pertama itu, lebih ke hitungan dasar. Tidak ada soal cerita sama sekali. Jadi, hanya seperti 1+4, 4/2, 3x6, 3 kali negatif 6, 1/4 kali negatif 6, dan begitu seterusnya. Dan itu, kalau tidak salah, soalnya itu ada 40 atau 70 soal dalam waktu pengerjaan 7-10 menit.
Dan itu sebisa mungkin kita fokus. Di sini kita tuh dinilai kecermatan dan juga kecepatan. Jadi kita itu harus cepat namun cermat dan juga tepat gitu. Oke. Selanjutnya jangan sampai kehabisan waktu. Kalaupun waktunya tinggal sisa sedikit, nggak kejawab pun nggak apa-apa teman-teman. Tapi sebisa mungkin teman-teman udah ngisi sebanyak 15 ataupun 20 nomor. Kalau misal teman-teman mau cari aman. Nah, kalau udah di tes yang kayak perhitungan dasar itu, kita akan lanjut ke spasial test kayak tes IQ gitu. Nah, itu kita disuruh diminta untuk mencocokkan pola-pola gambar seperti teman-teman ketika tes IQ pada umumnya. Selanjutnya kita juga diminta ada tes sinonim dan juga antonim, di mana ini waktunya itu hanya 3 menit atau 2 menitan saja gitu. Terus yang terakhir itu ada tes kepribadian. Di sini teman-teman nggak ada waktu ataupun batasan waktu dalam mengisi tes kepribadian ini. Dalam satu nomor itu, tetapi dalam satu nomor itu teman-teman nggak bisa mengganti jawabannya sama sekali. Jadi ketika teman-teman udah menjawab, misal nih A, nah itu akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dan tidak bisa di-back sama sekali. Nah, di sini teman-teman jawab jujur aja karena pertanyaan itu bisa dibilang out of the box sekali. Yang pertanyaan yang paling saya ingat itu ada pernyataan seperti ini. Saya bisa membuat lemari, saya suka dengan lemari, saya mau membuat lemari. Nah, dari 3 pernyataan itu, teman-teman yang paling teman-teman merasa diri teman-teman itu apa, ya udah pilih aja. Sebenarnya kurang paham juga sih untuk tes seperti ini itu bagaimana, yang jelas itu untuk menilai kepribadian teman-teman. Nah, yang terakhir, kerjakan secara tenang, jujur, optimis, cepat namun cermat. Oke, next. Selanjutnya ada tips seleksi interview. Yang pertama, teman-teman itu bisa mempelajari isu-isu yang sedang tren saat ini, karena nantinya pada saat interview itu, kita akan diminta untuk menyebutkan isu apa yang terjadi saat ini, kemudian solusi permasalahannya bagaimana, tindakan kita bagaimana untuk memecahkannya, begitu. Misal, sekarang ini ada, sekarang ini ada tren zero waste. Nah, itu nanti kita bakal ditanya nih pendapat kita tentang itu tuh gimana, apakah merugikan atau enggak, keuntungannya bagaimana, dan inovasi kita apabila kita menguntungkan itu bagaimana ke masyarakatnya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, pastikan device teman-teman itu selalu on time dan on voice ya. Nah, kalau pas seleksi ini teman-teman bisa nih pakai HP, karena kemarin saya juga cuma pakai HP. Tapi memang sebaiknya disarankan memakai device saja. Nah, yang wajib ini pastikan koneksi teman-teman ini kuat dan aman, lalu pilih tempat yang aman dari gangguan luar. Ini juga penting teman-teman harus berpakaian rapi, tetap fokus, tenang, dan tidak tegang. Jangan sampai kalian tuh terlihat gagap, terus grogi, karena bakal jadi poin minus banget. Nah, di interview ini kita tuh kan sama aja menjual diri kita atau mempromosikan diri kita kepada para petinggi jarum ya. Jadi nanti para interviewer jadi nanti itu yang menginterview kita dari petinggi jarum tuh bisa dari HRD-nya, bisa dari divisi apanya, divisi lainnya, bahkan bisa dari direkturnya dan sebagainya. Jadi benar-benar kita nggak tahu. Nah, mungkin tipsnya teman-teman ketika dapat email, ketika telah lolos seleksi tes tertulis dan mendapatkan email untuk tes wawancara, teman-teman bisa lihat tuh di bagian paling akhir itu di atas namakan siapa. Misal saya kemarin kan ada atas nama Rena itu. Nah, teman-teman bisa cari profil dari si pengirim email ini di LinkedIn. Nah, itu sangat membantu sekali. Nah, kebetulan kemarin kan Mbak Rena itu dari background-nya psikologi, ya udah berarti saya harus jawab sejujurnya dan sebisa mungkin tidak grogi, tetap tenang dan sebagainya gitu. Oke, nah ketika tahap mempromosikan diri kita itu agar diterima jarum, itu sebisa mungkin teman-teman beri kesan yang menarik pada saat perkenalan. Misal nih, ketika perkenalan kita diminta untuk menyebutkan kekurangan. Nah, teman-teman bisa nih, misal nama saya siapa, dari mana, kekurangan saya adalah pelupa. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka saya membuat to-do list yang memudahkan saya mengingat hal yang sederhana. Itu salah satu perkenalan yang bisa memantik para interview kita. Kemudian selain itu juga kemudian teman-teman juga bisa menambahkan nih, selain itu saya juga merupakan orang yang mudah beradaptasi di lingkungan yang baru, saya juga seseorang yang senang mempelajari hal baru, senang hal yang menantang dan sebagainya. Pokoknya teman-teman harus memperkenalkan diri teman-teman itu jangan monoton, jangan seperti
nama saya siapa, dari universitas mana, kelebihan saya adalah, kekurangan saya adalah. Nah, itu adalah monoton. Lebih baik teman-teman bisa sebutkan kekurangan teman-teman dulu, akan tetapi teman-teman menimpali kekurangan tersebut atau memberikan solusi atas kekurangan teman-teman tersebut dengan kelebihan yang teman-teman miliki. Oke, selanjutnya buat suasana interview itu agar tidak membosankan. Gimana caranya? Kita bisa so asik aja sama wawancara. Nah, waktu itu sharing pengalaman sedikit, kan saya tuh kebagian seleksi wawancara itu di hari terakhir, di tanggal terakhir, dan juga di jam terakhir, di jam 5 sore. Akan tetapi pada saat itu kan sebelum saya ternyata wawancaranya kan udah selesai, jadi saya bisa join jam setengah 5 sore. Itu saya menggunakan Zoom. Nah, perkenalan tuh, terus ibunya yang wawancara kan bisa dibilang udah capek, udah penat karena kan udah sore, hari terakhir, dari banyaknya waktu dapat di hari terakhir pasti udah lelah banget kan. Nah, itu akhirnya saya tanyai semacam alasan mendaftar itu apa, terus kita harus cerita kayak gini, dan ibunya akhirnya malah jadi sesi sharing gitu. Kalau dulunya ibunya itu juga nakal, pengen jadi beasiswa, terus motivasi ibunya pengen ini tuh karena pengen naik pesawat dan keliling Indonesia, akhirnya kesampaian tuh jadi HRD Beasiswa. Nah, ini sampai nggak kerasa waktu itu tuh udah jam 6 sore, dan bisa dibilang di sesi saya wawancara itu 80%-nya sharing bersama ibunya, yang cerita-cerita, kemudian 20%-nya itu baru sesi wawancara yang serius. Oke. Terus selalu jawab pertanyaan itu dengan jujur, karena yang wawancara kita itu pasti sudah khatam nih, sudah paham betul tindakan gerak-gerik kebohongan pada saat orang itu diwawancara. Dan ini tuh bakal berpengaruh di tahap seleksi kita tentu saja. Nah, terakhir jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya. Kalau ditanyain ada pertanyaan atau enggak, itu teman-teman bisa mungkin bertanya apapun pertanyaannya. Karena ini bisa jadi poin plus buat teman-teman kalau teman-teman itu dinilai aktif, dinilai bisa berkontribusi positif dan sebagainya, itu dari kurang lebih ketika teman-teman ditanyain apakah ada pertanyaan atau enggak. Nah, misal nih teman-teman bisa banget bertanya, kegiatan di Jarum itu ada apa aja, terus kegiatan di Jarum itu misal waktunya itu sudah pasti atau belum, dan sebagainya. Kemudian kegiatan positif yang akan saya dapatkan ketika saya aktif mengikuti kegiatan Jarum itu apa saja. Nah, seperti itu nggak apa-apa teman-teman. Pokoknya usahakan teman-teman itu tetap bertanya, bisa dibilang seenggak mutunya pertanyaan, tetap aja teman-teman sebisa mungkin bertanya gitu. Next. Nah, yang paling penting dari yang terpenting itu jangan lupa untuk selalu berdoa agar teman-teman itu diberikan hasil yang terbaik, tentu saja menurut kehendak Tuhan. Karena yang menurut kita baik itu belum tentu baik di mata Tuhan ataupun sebaliknya. Oke, next. Nah, ini ada sedikit quote yang menginspirasi saya, yang saya kutip dari buku Jarum, yang artinya, tumbuhkan semangat belajar dalam diri kita. Jika kita melakukannya, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk tumbuh atau grow menjadi lebih baik dan lebih sukses lagi. Oke, next. Nah, teman-teman nggak boleh pesimis, pokoknya yakin dulu, mulai dulu. Kadang yang iseng-iseng itu juga bisa berujung hobi. Nah, next. Oke, apakah teman-teman adalah penerima beasiswa Jarum selanjutnya? Next, siapkan diri teman-teman menjadi beasiswa Jarum 2023-2024 mulai dari sekarang. Oke, next. Ya, mungkin cukup sekian sharing dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih seputar beasiswa Jarum, oke, next. Bisa kunjungi IG resmi dari Jarum ataupun IG resmi Beasiswa Jogja. Atau IG saya boleh buat tanya-tanya. Teman-teman bisa tanya-tanya secara open gitu, boleh sekali. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Intan. Terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Nah, mungkin ini teman-teman juga sudah nggak sabar ya Kak Intan untuk bertanya langsung nih, langsung dari narasumber kita yang sangat keren, yang sangat cantik. Nah, mungkin ayo teman-teman bisa raise hand maupun bisa menanyakan melalui kolom chat Zoom meeting.
Oke, mungkin itu ya Kak, sekalian menunggu nih. Sebenarnya saya tuh punya banyak pertanyaan gitu. Ayo, boleh. Punya beribu pertanyaan mungkin untuk Mm. Kak Intan. Tapi mungkin di sini terkait tadi ya Kak ya. Tadi Kak Intan kan sudah menyampaikan bahwasanya ada timeline-timelinenya begitu Kak Intan. Nah, ternyata prosesnya itu begitu panjang gitu untuk beasiswa Iya, di Jarum ini. Nah, iya. bagaimana sih dari Kak Intan sendiri untuk menjaga semangatnya gitu? Biasanya kan kalau di awal nih Kak, kalau di awal kita oke, aku semangat daftar beasiswa di Jarum. Tapi nanti kalau sudah di pertengahan atau bahkan kalau sudah di akhir-akhir nih, nanti bisa turun semangatnya. Nah, kalau dari Kak Intan sendiri, bagaimana nih Kak cara menjaga semangat dari Kak Intan sendiri? Oke, sebenarnya untuk pemberitahuan informasi ada beasiswa Jarum enggak itu saya dapatkan pertama kali itu malah dari waktu itu ada PDF ya yang di-share di kayak grup angkatan gitu. Itu kita itu diminta untuk mendaftar beasiswa Jarum siapapun yang tertarik. Awalnya saya memang belum tertarik karena dalam diri saya itu aduh saingannya satu Indonesia, apakah bisa gitu kan. Terus kemudian saya pikir-pikir nih, saya daftar beasiswa yang lain kok belum keterima, tapi saya juga ingin banget kan daftar beasiswa gitu, karena ini menjadi nilai plus ketika saya mendaftar pekerjaan nanti karena bisa dilampirkan di CV. Kemudian saya baca-baca nih benefit-benefit ikut Jarum, ternyata ada pelatihan soft skill, terus ada uang pembinaan itu juga, dan itu sangat bermanfaat bagi saya kan. Akhirnya saya mencoba untuk mendaftar nih. Dari pertama itu saya membuka link G-form-nya, memang aduh kok pertanyaannya kayak sulit gitu. Akhirnya saya cari referensi dulu di internet untuk jawab-jawab pertanyaan tersebut. Kemudian setelah dapat referensi, oke lah saya sesuaikan sama diri saya, keinginan saya itu apa, kemudian saya jawab sejujur-jujurnya. Nah itu saya selesaikan dalam 1 hari juga, karena untuk mengantisipasi apa ya, kayak rasa malas kita gitu. Karena ketika kita telah membuka form online itu pada hari pertama, kemudian kita ngisi separuh, nah, ketika tidak kita teruskan, itu bisa jadi kita tuh kan males tuh. Ya dari berikutnya malah jadi kelupaan, tiba-tiba udah deadline, tiba-tiba udah ditutup. Makanya kita harus selesaikan di hari itu juga. Nah, selanjutnya ketika udah selesai, buru-buru nih teman-teman cetak, terus siapkan lampiran-lampirannya dan pokoknya cek lagi, terus cepet-cepet cepet teman-teman langsung kirim hard file-nya saja. Setelah itu kalau udah teman-teman kirim administrasinya, itu kalau tips dari saya ya udah lupakan. Ya udah lupakan. Untuk apakah lolos atau enggaknya kita pasrah aja. Nah, selanjutnya ternyata lolos nih. Ya, ternyata lolos nih di seleksi tes tertulis. Ya, kemudian ternyata kita lolos nih di seleksi tertulis. Nah, di seleksi tertulis ini saya dapat infonya itu H-2 minggu atau H-1 minggu, agak lupa. Nah, itu malah justru saya itu nggak belajar. Di H-2 atau H-1-nya itu saya nanya-nanya personal chat nih ke Mas Yasid ya, salah satu alumni Beasiswa Jarum Kimia angkatan 2018. Saya tanya-tanya nih, kira-kira untuk seleksi tulisnya itu model soalnya itu gimana, terus apakah kita butuh belajar atau enggak, dan sebagainya. Oh, ternyata lebih kayak seputar perhitungan dasar, kemudian spasial test, dan sebagainya. Nah, itu saya akhirnya buka-buka internet kayak contoh-contoh soalnya itu gimana, kemudian saya pahami, lalu ya udah H-1-nya saya tidur. Saya persiapkan stamina agar sebaik mungkin ketika mengerjakan tes itu. Kemudian untuk waktu pengerjaan tesnya kan kita boleh milih nih dari jam 9 sampai jam 15 sore. Nah, itu bisa mungkin teman-teman pilih di pagi hari aja. Kenapa? Karena kalau di siang hari ataupun di sore hari, itu stamina teman-teman itu kan udah berkurang. Kemudian daya konsentrasi teman-teman itu juga udah nggak sebagus di pagi hari. Nah, bisa mungkin di pagi hari aja, jangan lupa sarapan, banyak minum, dan juga istirahat yang cukup. Lalu untuk tes interview itu kan kita nggak bisa milih jam nih, jadi bisa mungkin teman-teman siapkan diri teman-teman gitu aja. Itu sih menjaga semangatnya. Oke Kak Intan, nah ternyata bukan hanya semangat ya Kak Intan, kesehatan pun juga penting untuk mendukung Penting semangat sekali. kita. Iya. Oke Kak Intan, ini lanjut ya Kak Intan, ada pertanyaan di kolom komentar nih dari Kak Kisna Rizky. Izin bertanya Kak, keistimewaan beasiswa di Jarum dengan beasiswa lainnya apa ya Kak? Oke, Mungkin untuk bisa dijawab. keistimewaan ya. Untuk keistimewaan beasiswa Jarum dengan beasiswa lainnya, itu kalau di Jarum teman-teman bakal dapat pelatihan soft skill yang 4 wajib diikuti tadi, ada karakter building, terus ada
community empowerment, leadership development, juga national building, yang ini tentu saja teman-teman itu juga bakal dapat sertifikat dalam setiap pelatihan ini, yang nantinya bisa teman-teman lampirkan di kegiatan kemahasiswaan, bisa teman-teman lampirkan di CV, dan juga bakal bermanfaat untuk mematangkan soft skill yang ada di diri teman-teman, selain teman-teman itu dapat uang pembinaan sebanyak 1 juta. Nah, selain itu, di Jarum sendiri, dia itu kan juga punya kompetisi nih khusus anak-anak Jarum. Siapa tahu Kisna ini berkesempatan nih buat lolos di writing competition dan lolos di nasional, nanti bakal dapat kayak kesempatan berkompetisi di rancah nasional, di mana kita tuh akan bersaing dari yang terbaik gitu. Gitu. Nah, di kompetisi nasional ini tentu saja seluruh pembiayaan mulai dari transport, akomodasi, dan lain sebagainya itu ditanggung oleh beasiswa Jarum. Kemarin saya waktu di Bali itu tidak nyangka sekali, itu memang momen pertama kali saya naik pesawat ya. Nah, itu semuanya ditanggung Jarum, mulai dari transport keberangkatan dari Jogja sini sampai ke hotel yang di Bali itu, kemudian biaya hotel di Bali, yang mana di Bali itu Jarum ini malah milih yang paling mahal gitu di Ubud. Nah, bayangkan penginapan di Ubud itu kan 3 juta lebih ya, paling murah 3 juta berapa gitu. Nah, ya Allah, saya bisa merasakan fasilitas yang tidak semua orang itu bisa merasakannya gitu. Kurang lebih itu sih keistimewaan dari Jarum. Apalagi Jarum ini juga mengadakan program International Exposure, yang mana teman-teman itu berkesempatan untuk menjadi delegasi MON, sekalian jalan-jalan ke luar negeri secara gratis. Siapa sih yang nggak pengen jalan-jalan ke luar negeri? Saya aja sebenarnya juga pengen, hanya saja mengejar deadline untuk tugas untuk masa studi saya, jadinya ya tidak ikut seleksi gitu. Oke, makasih ya Kak Intan. Nggak apa-apa Kak Intan, nanti kita bisa kemana lah, ke Korea Selatan ya Kak ya? Mau. Kita ketemu siapa nih? Kim Ya, So-hoon. nanti kayaknya itu didanai oleh panitia Selayang Pandang Beasiswa gitu Kak. Oh iya, bener. Korea Ya, ya. itu sebagai rewardnya nanti kayaknya memang pemberangkatan ke Korea Selatan gitu Kak Intan. Oh iya. Saya dengar tadi. Oh iya. Oke Kak Kisna, apakah sudah terjawab? Oke, sudah terjawab. Baik, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Rahma. Aduh, ini huruf Hangul ya, saya nggak tahu ini Kak Rahma siapa. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Nah, jika kita memperoleh beasiswa di Jarum itu, apakah sama kayak beasiswa lainnya? Misal, kita udah dapat dari kampus gitu kan Kak. Nah, sedangkan dia beasiswa di Jarum itu, kita dapat juga itu. Kayak mana Kak? Apakah itu diambil kembali atau untuk tetap gitu Kak gitu? Apakah bisa dipahami Kak Intan? Oke, kurang lebih pertanyaannya jadi double beasiswa gitu ya? Iya, betul. Ya. Nah, syarat kita untuk mendaftar beasiswa itu kan beasiswa Jarum ini kan kita tidak boleh menerima beasiswa dari pihak manapun, baik pada saat kita mendaftar ataupun nanti pada saat kita telah diterima menjadi Jarum Beasiswa Plus, itu kita juga tidak boleh mendaftar di beasiswa lain. Jadi ketika teman-teman udah daftar di Jarum nih, ternyata teman-teman lolos ke beasiswa lain, yaitu salah satu harus dilepasin. Nah, kalau teman-teman ternyata 2 bulan, misal nih 2 bulan jadi beasiswa Jarum, ternyata bulan ketiganya teman-teman dapat beasiswa lain dan pengen ambil beasiswa itu. Nah, teman-teman harus kayak bayar penalti di beasiswa Jarum ini. Jadi teman-teman kayak kena pengembalian gitu. Nah, misal kita udah dapat dari kampus gitu, sedangkan beasiswa Jarum itu kita juga dapat, nah itu nggak bisa ya teman-teman, karena syaratnya tadi apa? Nggak boleh daftar beasiswa lain ketika daftar di beasiswa Jarum, dan tidak boleh ikut beasiswa lain ketika udah jadi beasiswa Jarum gitu. Jadi teman-teman pilih salah satu aja ketika udah daftar di Jarum. Nah, biasanya Jarum ini sebenarnya kurang lebih sama kayak beasiswa Bank Indonesia. Jadi ketika udah daftar satu ya udah itu aja. Beda kayak teman-teman beasiswa umum lainnya dari foundation lain mungkin bisa tuh double beasiswa, yang jelas nggak double sama Jarum ataupun nggak double sama BI gitu. Itu sih dari. Oke, baik. Apakah Kak Rahma sudah terjawab pertanyaannya? Oke, sudah. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa juga loh on mic, nggak apa-apa gitu, nggak harus di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Ini dilanjut ada Amigdala.
izin bertanya Kak, kalau public speaking-nya kurang bagus, gimana tipsnya biar wawancaranya lancar? Nah ini kayak mungkin teman-teman di sini prestasinya udah oke nih Kak Intan, tapi dalam menyampaikan public speaking-nya mungkin masih kurang. Nah mungkin dari Kak Intan ada tips gitu, gimana cara mempelajari public speaking gitu? Oke, untuk belajar public speaking sendiri gimana agar bagus tipsnya ketika wawancara nanti, nah teman-teman bisa kayak bikin skrip sendiri kayak gambaran-gambaran reng-rengan pertanyaan-pertanyaan ketika wawancara nanti itu apa aja. Nah, kurang lebih pertanyaannya itu kan pasti kayak perkenalan diri dulu, kemudian kita harus memperkenalkan kelebihan kekurangan, motivasi kita, daftar beasiswa itu apa. Nah, teman-teman bisa rangkai dulu tuh di Word. Bisa teman-teman latihan di depan cermin, bisa teman-teman latihan sama teman-teman dari teman-teman itu sendiri. Nah, gitu pokoknya teman-teman bisa latihan sebelum hari H wawancara, dan itu teman-teman bisa buat skrip itu teman-teman hafalin apabila emang teman-teman mau gitu. Kalau enggak, emang kan tadi saya sarankan ya menggunakan device. Kenapa? Kalau ketika teman-teman menggunakan skrip, teman-teman kan masih bisa baca tuh kayak apa ya, poin-poinnya nanti yang ditanyakan, terus jawaban-jawaban spoiler jawaban yang telah kita susun sebelumnya itu bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman wawancara menggunakan device. Beda ketika menggunakan HP. Nah, ketika menggunakan HP itu memang sangat disarankan sekali ketika teman-teman memang sudah jago di public speaking-nya gitu. Udah kayak apa ya, di luar kepala gitu, teman-teman kayak ngalir aja gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang masih ragu, nah teman-teman bisa buat skrip reng-rengan aja poin-poinnya gitu. Selebihnya ketika teman-teman lupa apa yang mau disampaikan, teman-teman ketika udah hafal di kepala, teman-teman bisa kayak impromptu gitu, improvisasi. Nah, mungkin seperti itu sih. Ya, latihan dulu itu kuncinya. Oke, siap Kak. Apakah dari Kak Amigdala sudah terjawab pertanyaannya? Bisa nih latihan di depan cermin gitu ya Kak Intan. Sudah ya sepertinya, karena itu sudah sangat menjawab. Nah mungkin lanjut dulu ya Kak Intan ke Kak Badriah. Wah ini ada artis ya, ini ada Kak Siti Badriah, ada Kak Sibat nih. Maaf Kak, mau tanya, kalau sudah dapat KIPK, apakah bisa dapat beasiswa dari luar? Nah mungkin di sini lebih umum ya mungkin Kak, mungkin kecuali beasiswa di Jarum juga mungkin. Oke, kalau untuk pertanyaan ini, kalau khusus Jarum tidak bisa ya, tapi kalau untuk beasiswa lain yang persyaratannya tidak membutuhkan seperti surat fakta bahwa kita tidak sedang menerima beasiswa dari luar, itu bisa banget. Kayak apa ya, mungkin Pertamina, beasiswa di Pertamina, kemudian beasiswa-beasiswa yang dari scholarship yang biasanya teman-teman upload ribbon dan sebagainya. Tapi kalau untuk beasiswa BI ataupun beasiswa Jarum yang memang umum teman-teman ketahui itu tidak bisa ketika teman-teman sudah mendapatkan beasiswa KIP. Oke, terima kasih Kak Intan. Semoga menjawab ya. Oh ini sudah. Oh artis kita sudah. Terima kasih Kak gitu katanya Kak Sibat. Oke lanjut. Oh banyak sekali ya. Ini aktif sekali peserta hari ini. Ini ada dari Kak Eliana Diah Puspita Arum. Izin untuk bertanya Kak, saya kan masih semester 2. Sedangkan beasiswa di Jarum ini untuk semester 4. Nah, itu yang paling penting untuk dipersiapkan dari sekarang untuk meraih beasiswa tersebut apa? Wah, ini calon-calon mahasiswa ambis ini. Boleh dijawab Kak Intan? Baik, saya apresiasi ya untuk keantusiasannya mendaftarkan beasiswa Jarum yang mau dipersiapkan dari semester 2 ini. Yang paling penting itu kan beasiswa Jarum ini sebenarnya program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi ataupun aktif berorganisasi. Jadi langkah pertama yang bisa yang bisa Eliana siapkan itu tentu saja keorganisasian Eliana sendiri, misal aktif ikut kepanitiaan, aktif ikut volunteer, ikut aktif organisasi, itu bisa jadi poin plus. Selanjutnya di sisi lain Eliana ini bisa kayak ikut kompetisi-kompetisi, misal Eliana jadi finalis itu nggak apa-apa, bisa dilampirin karena ketika kita melampirkan sertifikat prestasi itu tidak hanya yang juara saja, jadi prestasi finalis pun bisa dilampirkan. Nah selanjutnya baru nih Eliana harus persiapkan IPK Eliana nih sebisa mungkin lebih dari 3,2. Biasanya beasiswa Jarum itu
rata-rata IPK-nya itu emang tinggi-tinggi gitu, lebih dari 36, 37, bahkan 38 ataupun 39. Jadi sebisa mungkin IPK Eliana itu juga tinggi gitu. Nah, itu juga akan menjadi poin plus. Nah, karena ini juga masih semester 2, Eliana tuh punya kesempatan yang panjang untuk melatih public speaking, melatih kayak tes-tes pada saat tes tertulis, misal spasial test, terus untuk tes dasarnya, misal perhitungannya dan sebagainya, itu bisa dilatih tuh dalam waktu 7 menit bisa menjawab beberapa soal, terus nanti dari berikutnya ternyata tambah nih jadi 50 soal dan sebagainya, itu sangat membantu sekali. Dan yang pastinya Eliana juga harus belajar isu-isu yang sedang tren saat ini dan nantinya gitu. Oke, bagaimana Kak Eliana? Apakah sudah menjawab? Mana? Oke, mungkin terima kasih ya Kak Eliana atas pertanyaan yang luar biasa. Mungkin bisa dijaga nih semangatnya dan semoga bisa lolos juga di beasiswa di Jarum. Nah, selanjutnya ini ada dari Kak Takia Elisia. Halo Kak, izin bertanya, bagaimana cara kita agar dapat percaya diri untuk mengikuti beasiswa tersebut, entah karena takut tidak lolos atau merasa tidak mampu untuk mengikuti beasiswa tersebut? Oke, untuk tipsnya sendiri yang telah saya terapkan ketika mendaftar beasiswa Jarum itu terapkan mindset positif dalam diri kita gitu. Terus kalau di TikTok sekarang sedang tren tuh namanya LOA, Law of Affirmation atau Law of Attraction. Nah, itu bisa kita terapkan ketika kita mendaftar beasiswa Jarum ini. Nah, itu kenapa kita harus berpikiran positif? Karena ketika kita karena ketika kita mempunyai mindset yang positif itu sama aja kayak mengulang-ulang doa dalam hidup kita gitu. Jadi ketika otak kita itu pengen lolos, tapi hati kita kok aduh minder, ya udah itu jadi doa yang nggak bakal dikabulin, ya jadi malah nggak lolos. Jadi ketika kita berpikir positif lolos, dalam hati kita juga berharapnya lolos dan berdoa terus, ya itu malah jadi doa yang terus kita ulang-ulang dan akhirnya lolos gitu. Nah, pokoknya terapin LO aja. Terus gimana cara kita agar percaya diri? Jadi teman-teman itu harus percaya pada diri teman-teman sendiri bahwa teman-teman itu mampu. Nah, ketika teman-teman itu nggak yakin sama diri teman-teman sendiri, itu sama saja teman-teman tuh membatasi diri kalian buat berkembang, buat tumbuh lebih lanjut. Karena kan potensi dalam diri kita itu kan berbeda-beda masing-masing orang ya, nggak bisa disamaratakan. Nah, bisa jadi nih teman-teman unggul di prestasi, tapi ada teman lain yang unggul di aktif organisasi. Nah, itu bisa sama-sama keterima di Jarum. Jadi jangan minder dulu karena seleksi di Jarum ini kan juga panjang tuh, dari ada administrasi, ternyata teman-teman lolos, ada seleksi tulis, dan juga seleksi wawancara. Bisa jadi teman-teman yang IPK-nya tinggi, yang aktif organisasi, yang banyak prestasi, justru tidak lolos, karena kan banyak juga tuh yang kasusnya kayak gitu, karena gugur di tes tertulis juga ada, gugur di tes wawancara juga ada, karena ketahuan bohong, dan sebagainya. Nah, pokoknya teman-teman yakin dulu kalau teman-teman itu mampu. Nah, sebenarnya saya dulu juga kayak gitu ya, awalnya juga minder nih, lolos enggak ya karena saingannya satu Indonesia, tapi akhirnya bertekad nih iseng-iseng, siapa tahu lolos, ternyata benar gitu. Kadang kan yang iseng-iseng malah jadi justru rezeki kita ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Intan. Ini juga dapat terima kasih nih dari Kak Takia. Nah, ini ada lagi Kak pertanyaan dari Kak Noviani. Izin bertanya Kak, apabila kita mengikuti suatu kepanitiaan, namun tidak mendapat sertifikat panitia, hanya dapat SK panitia, apakah SK panitia itu bisa dilampirkan dan dimasukkan ke dalam CV? Oke, kalau untuk ini memang bisa banget. Ketika teman-teman nggak dapat sertifikat, itu teman-teman bisa banget melampirkan SK, baik SK kepanitiaan maupun SK organisasi. Nah, kan kita juga besok itu kan diminta melampirkan CV ya. Nah, itu setelah kita di CV itu kan kita juga bakal melampirkan bukti-bukti kayak sertifikat yang kita peroleh maupun SK-SK yang kita dapatkan. Jadi ketika teman-teman nggak dapat sertifikat, SK pun masih berlaku, dan surat aktif kayak surat aktif ikut organisasi itu pun sangat penting dibutuhkan seperti yang saya jelaskan tadi. Sebenarnya saya kemarin untuk
kayak kepanitiaan dan juga kayak organisasi yang telah saya ikuti itu kan juga banyak tuh yang nggak dapat sertif karena kan kalau organisasi basicnya pasti SK. Nah ya SK yang teman-teman yang ada nama teman-teman aja yang dilampirin gitu di bagian halaman yang ada namanya teman-teman gitu. Oke, siap. Bagaimana Kak Noviani, apakah sudah menjawab? Tidak apa-apa gitu, pakai SK panitia juga boleh gitu. Sudah menjawab Kak Noviani? Oke, baik Kak Seda, terima kasih atas jawabannya. Oke Kak Intan, kebetulan sekali kemarin kita membuka G-Form untuk pertanyaan. Mungkin saya coba pilih ya beberapa pertanyaan dari G-Form. Ini ada yang pertanyaan pertama, bahwasanya bobot penilaian yang seperti apa yang akan memperbesar peluang kita mendapatkan beasiswa di Jarum. Nah tadi kan ada serangkaian tes ya Kak ya. Nah mungkin apakah disampaikan dari pihak sana presentasi yang besar itu pada bagian mana begitu? Terima kasih Kak Intan. Oke, jadi untuk bobot nilai yang jadi nilai tambah, sebenarnya kalau untuk seleksi administrasi, itu kan dilaksanakan di seleksinya tuh dari masing-masing regional nih. Kalau untuk yang regional, kalau untuk teman-teman yang dari Yogyakarta, yang kuliah di Yogyakarta, itu kan nantinya berkas teman-teman itu bakal diseleksi di region Semarang, di pusatnya, yaitu di Semarang. Jadi dari Salatiga, Semarang, Yogyakarta, dan juga Solo, nanti semua berkas administrasi teman-teman itu diseleksinya di Semarang. Nah, yang nyeleksi itu memang dari pusat, tapi dibantu oleh teman-teman Beasiswan Jarum angkatan sebelumnya. Jadi teman-teman Beasiswan Jarum yang nyeleksi kemarin, saya dapat kayak informasi gitu, ketika teman-teman misal nih nggak ada prestasinya, tapi teman-teman aktif berorganisasi, nah itu bisa jadi poin plus. Teman-teman bisa lolos administrasi, ataupun ketika teman-teman ternyata kurang nih dalam organisasinya, ternyata prestasinya banyak banget tuh, nah itu bisa membantu kayak poin plus buat teman-teman gitu. Itu untuk yang seleksi administrasi, jadi bisa mungkin perbanyak kegiatan di luar perkuliahan gitu, seperti volunteer, kepanitiaan, terus organisasi itu yang paling penting, terus kayak prestasi itu juga tambahan, itu bakal jadi nilai plus di seleksi administrasi. Selanjutnya ketika seleksi administrasi itu juga perhatikan dari teman-teman pokoknya isi sesuai, jangan sampai bohong gitu. Nah karena itu juga dinilai ya nantinya apakah ini jujur atau enggaknya gitu. Soalnya untuk tes tertulis itu sebenarnya untuk tinggi atau enggaknya itu sebenarnya kurang tahu dari sistemnya kan, karena nyeleksinya kan itu langsung dari sistem bukan dari manusia, jadi sistem yang nyeleksi kita. Nah itu sebisa mungkin jawab pertanyaan itu sebanyak mungkin tapi cepat dan juga tepat gitu. Jadi ketika jawabnya banyak tapi kok banyak yang salah, tapi waktunya cepat tapi banyak yang salah, ya itu malah jadi poin keguguran teman-teman gitu. Lebih baik teman-teman jawab kayak sebagian aja tapi banyak benernya daripada jawab yang banyak nomornya tapi banyak salahnya gitu. Itu sih. Kalau untuk seleksi wawancaranya sendiri itu sebenarnya lebih dari atasan ya. Kita karena kita kurang tahu apa yang dicari, yang jelas itu percaya diri kita, jiwa apa ya, kepercayaan, keberanian, terus isu-isu yang kita sampaikan itu kan juga menilai kayak problem solving atau pola pikir kita nantinya bagaimana, keaktifan kita juga dan sebagainya. Itu sih tipsnya, itu tadi, jangan lupa pelajari isu, latihan dulu, terus jangan lupa apa ya, yang terakhir, aduh lupa aku tadi mau bilang apa itu ya. Oke, siap Kak Intan. Terima kasih atas jawabannya. Nah, apakah dari teman-teman peserta masih ada pertanyaan? Raise hand boleh kok, apalagi on cam, sangat boleh. Nah, ini baru terlihat wajah-wajahnya itu baru sedikit ya Kak Intan ya. Nah, mungkin teman-teman bisa nih on cam, kan juga pengen tahu nih wajah ganteng, wajah cantik dari para peserta Selayang Pandang Beasiswa. Oke, apakah sudah tidak ada pertanyaan? Mungkin kita tunggu sampai 9.48 ya Kak Intan. Oke, betul. Sudah tidak ada pertanyaan. Betul, sudah tidak ada pertanyaan teman-teman. Mumpung ada narasumbernya langsung nih. Nah, ini sudah ada yang on cam. Nah, saya suka ini kalau yang on cam seperti ini. Sebenarnya juga, ya? Iya betul. Sebenarnya cantik juga gitu loh. Ini ada
Mas Jejen ini ganteng banget, ini dari mana ini Mas Jejen? Mas Jejen, ada Mbak Sela, ada Mbak Amigdala. Duh, aku bilang cantik Mbak Nadia langsung off cam ya. Oke, mungkin kita tunggu 1 menit lagi ke 9.48 ya. Ini yakin teman-teman nggak tanya lagi. Mumpung ada narasumbernya langsung. Ada kesempatan, ada waktu nih mbaknya untuk sharing gitu. Atau mungkin teman-teman malu nih disampaikan di sini, boleh banget nanti mampir ke IG saya. Kalau misal malu tuh teman-teman nanya lewat DM juga nggak apa-apa, atau cari-cari info lewat yang Beasiswa Jarum Jogja itu bakal dijawab juga sama adminnya gitu Pak. Nah, oke. Nah, nanti mungkin yang mau tahu user IG-nya Kak Intan gitu bisa di-follow ya, jangan tanya saja gitu. Tapi ya di-follow lah, ya Kak Intan ya. Iya, ya boleh. Oke, mungkin ini aku hitung 3 kali ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2/4. 2/3. Oh, ini ada usernya Kak Intan. Bisa di-follow mulai sekarang. Lumayan kan? Di-follow back nggak ya Kak Intan? Follow back lah. Oh, Nanti di-follow tanya back. aja, nanti tak follow back ya. Oh, siap. Oke, ini ada yang raise hand dari peserta _Sania. Boleh disampaikan pertanyaannya, Kak? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Kak Intan. Nah, kalau biasanya itu kalau mau mendaftar beasiswa itu kan kita harus bikin kayak motivation letter gitu kan. Nah, dari Kak Intan sendiri apa ada tips buat membuat motivation letter biar apa ya kayak yang menarik dan bisa dilirik sama pihak sana gitu. Terima kasih Kak Intan. Oke, aku ingin jawab ya atau di moderator. Oke, langsung saja tidak apa-apa Kak Intan. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Saya suka ini yang on cam dan langsung kayak gini. Oke, kalau untuk tips bikin motivation letter, kalau di Beasiswa Jarum sendiri itu memang kita tidak diminta untuk membuat motivation letter. Ataupun di BI itu juga, setahu saya juga tidak ya, yang meminta untuk membuat motivation letter itu umumnya di beasiswa unggulan, yaitu ada membuat motivation letter. Nah, itu gimana tipsnya? Yaitu teman-teman ceritakan aja di teman-teman ini, mungkin seperti yang sudah saya jelaskan ketika teman-teman kayak mempromosikan diri teman-teman ketika wawancara tuh. Misalnya teman-teman perkenalan, nama saya siapa, terus dari mana, kemudian teman-teman bisa nih sebutin kekurangan teman-teman dulu, kemudian teman-teman timpali tuh solusi dari kekurangan teman-teman itu menggunakan kelebihan yang teman-teman miliki. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan kayak teman-teman tuh punya apa ya, kelebihan dalam jiwa yang adaptif, suka belajar, suka tantangan. Nah, itu bisa jadi poin plus teman-teman. Selanjutnya melampirkan pengalaman yang teman-teman dapatkan selama di perkuliahan. Misal nih, pengalaman organisasinya apa aja, dari situ teman-teman dapat apa aja, atau job desk-nya teman-teman itu apa, terus yang dari job desk itu teman-teman dapat apa. Nah, itu kan jadi rinci tuh. Nah, terus selanjutnya dari misal prestasi teman-teman, itu teman-teman sebagai apa, atau itu tentang apa, dan misal nih teman-teman punya karya ilmiah tentang tumbuhan gitu, tumbuhan anggrek misal ya, misal tumbuhan anggrek. Nah, ini tuh bermanfaat nggak bagi masyarakat, bisa teman-teman ceritakan, terus pengalamannya di penelitian ini gimana, terus saja kan itu motivation letter ya, tentu saja teman-teman juga harus melampirkan motivasi teman-teman mendaftar beasiswa itu apa. Bisa mungkin ya apa ya, teman-teman tuliskan kalau teman-teman itu pengen belajar, ingin menambah soft skill teman-teman ketika mendapatkan beasiswa itu, di samping teman-teman mendapatkan hak beasiswa berupa uang pembinaan gitu. Terus. Oke, bagaimana dari Kak Sania? Apakah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih Kak Intan. Oke, sama-sama. Aku yang jasa sama. Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Mumpung masih dibuka. Oh, ini ada lagi. Oh, Kak Elia, ini sungguh sangat ambis ya, De Eliana ini ya.
Mohon maaf izin tanya lagi, Mbak, kalau misalkan introvert kemungkinan bisa lolos beasiswa ini tidak ya Mbak? Nah, mungkin itu ya dari teman-teman Kak Intan, mungkin dari The Jarum apakah ada yang introvert gitu, tetapi tetap bisa nih lolos gitu Kak Intan? Oke, untuk penerima program Jarum sendiri memang ini tuh sebenarnya beragam ya karakteristik orang-orangnya yang keterima. Mereka tuh nggak semuanya ekstrovert kok, ada yang introvert juga, ada juga yang ambivert. Sebenarnya saya tuh juga bukan ekstrovert kok. Saya lebih ke apa ya, ambivert tapi ya banyak introvertnya juga ketika berada di ranah umum, dan tidak sefrekuensi sama saya juga lebih banyak diem gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak jadi kayak apa ya, penilaian gitu apakah teman-teman introvert atau extrovert. Yang penting teman-teman itu lolos dulu pada tahap seleksinya seperti yang administrasi tadi, terus seleksi tulis, tes wawancara itu bisa mungkin teman-teman latihan dulu agar kelihatan apa ya, ngalir gitu. Itu teman-teman poin pentingnya lolos di tahap seleksi dulu. Nah setelah dinyatakan lolos dari tahap seleksi, teman-teman mau balik ke mode asli teman-teman ya introvert dan yang sebagainya itu nggak masalah banget. Yang penting teman-teman tetap aktif mengikuti kegiatan-kegiatan wajib yang diadakan di program Jarum, karena di program Jarum sendiri ini kayak bisa melatih teman-teman yang tadinya introvert itu bisa lebih terbuka lagi dalam skill, terutama di public speaking-nya, dari jiwa leadership-nya, melalui pelatihan-pelatihan soft skill di leadership development. Kemudian nanti di karakter building, teman-teman kan juga bakal kayak bertemu dari teman-teman beasiswa Jarum dari seluruh Indonesia nih. Ketika teman-teman introvert, itu saya jamin nggak bakal sepenuhnya introvert, karena teman-teman beasiswa Jarum itu asik banget, yakin asik, dan mereka sangat toleran. Dan ketika apa ya, lihat temennya yang kayak kok menyendiri itu pasti mereka tuh bakal ngajak bicara duluan kok, tak jamin. Dan kegiatan di Jarum itu jujur mengasihkan sekali. Oke, siap Kak Intan. Apakah De Eliana sudah terjawab pertanyaannya? Ini berbicara tentang keasikan, jadi saya pengen deh. Pasti teman-teman di sini juga ingin gitu, ingin daftar di beasiswa di Jarum. Nah, mungkin nanti bisa tanya-tanya juga ya ke Kak Intan di DM-nya tadi sudah ada user IG-nya gitu. Yang penting jangan lupa di-follow juga. Apakah ada pertanyaan lagi nih? Saya kasih kesempatan lagi. Ada pertanyaan? Ini sebenarnya boleh banget loh on cam, on mic kayak Kak Sania tadi. Oh, ini ada yang raise hand. Kak Malikah Melia Putri. Nah, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Malika Melia Putri. Saya izin bertanya ya, Mbak. Dulu pas daftar beasiswa itu kan pasti lagi pas ada kegiatan kuliah, tugas kuliah, terus juga mungkin ada kepanitiaan, organisasi. Nah, itu dulu dari Mbak Itan sendiri cara bagi waktunya antara mempersiapkan beasiswa itu sama kegiatan kuliah itu gimana ya, Mbak? Terima kasih. Oke, langsung saja ke gini. Oke, bisa langsung saja dijawab Kak Intan. Oke, untuk persiapannya sendiri, kalau waktu itu kan sebenarnya info yang saya peroleh itu kan ketika saya emang udah semester 4 ya, semester 3 akhiran tuh seperti dapat info, kemudian semester 4 awal itu dapat info lagi, dan yang waktu semester 3 akhir itu kan masih belum tertarik, itu masih kayak ragu nih bisa atau enggak. Akhirnya semester 4 awal itu meyakinkan diri sendiri, kita coba-coba iseng dulu, ya persiapannya gimana, bagi waktunya gimana. Oke, karena pas waktu itu saya masih online ya, jadi untuk persiapannya bisa disambi gitu, pagi kuliah online, sambil kita nyiapin berkas-berkas dan sebagainya, ketika di sela-sela itu bisa banget berkas-berkasnya disiapin dulu. Nah, buat teman-teman sekarang kan kuliahnya offline nih, nah itu berkas-berkasnya bisa teman-teman siapkan di hari weekend, mulai dari sekarang yang memang berniat untuk mendaftar di beasiswa manapun pokoknya. Nggak cuma Jarum, itu siapkan berkas-berkas yang dibutuhkan ketika seleksi administrasi itu mulai dari sekarang. Ketika teman-teman sibuk kan di hari weekend itu kan teman-teman banyak waktu luangnya nih. Setelah mungkin ada yang kegiatan kepanitiaan di hari weekend itu bisa setelahnya atau di hari berikutnya, kan weekend itu kan 2 hari itu, bisa di hari Minggu atau bisa di hari Sabtu sebelum kegiatan itu dilaksanakan, atau bisa malam harinya. Nah, ketika pokoknya teman-teman tuh bisa buat target sendiri. Pokoknya tanggal ini nih luang, nah itu buat siapin berkas ini, terus tanggal ini luang buat ngisi form ini, tanggal ini luang buat nge-download form online dan sebagainya gitu. Pokoknya teman-teman bisa buat target teman-teman sendiri, nyesuaiin jadwal teman-teman itu luangnya di saat kapan, dan sebisa mungkin itu jangan mepet deadline gitu. Oke, bagaimana Kak Melia? Apakah sudah menjawab? Iya, sudah Mbak. Terima kasih.
Oke, jangan menjadi deadlineer ya teman-teman. Bisa lebih rajin gitu. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya Kak Intan, mungkin kita bisa mengakhiri sesi tanya jawab kali ini. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut ya teman-teman, nanti bisa melalui DM, kalau enggak bisa CPWA boleh Kak Intan? Kalau CPWA sebenarnya boleh banget, cuma ya slow respon kalau untuk WA. Oke, berarti lebih ke DM ya teman-teman. Nanti bisa DM Kak Intan gitu. Nah, nanti kalau butuh nomor WA, walaupun soal respon nanti bisalah ke panitia ya nanti di Ya, belakang. boleh banget. Oke, oke. Nah mungkin saya izin menyimpulkan ya Kak Intan dari paparan yang Kak Intan sampaikan bahwasanya kita itu harus mulai mencoba dulu gitu teman-teman. Siapa tahu, nah nanti iseng-iseng berhadiah. Biasanya yang iseng-iseng itu justru berhadiah gitu, justru dia yang lolos gitu. Sama beda temen aku itu ada Kak Intan yang niat, justru dia itu masih belum kesempatannya gitu. Tapi yang iseng yang tadinya justru lolos gitu. Yang penting itu kita harus memiliki apa tadi yang Kak Intan bilang, mindset positif. Betul sekali. Nah, kita harus punya mindset yang positif teman-teman. Nah, ternyata di Jarum ini itu bisa diikuti oleh mahasiswa semester 4. Nah, teman-teman semester 2 seperti Eliana tadi itu bisa mempersiapkan diri mulai ikut organisasi dan juga bisa mengikuti berbagai ajang perlombaan. Nah, kemudian sayangnya teman-teman, beasiswa di Jarum ini kan tidak boleh mendua gitu. Dia kepengennya yang setia-setia gitu. Jadi mohon maaf ya teman-teman, jangan mendua, tetap setialah kepada beasiswa di Jarum gitu. Nah, banyak sekali fasilitas yang kita dapatkan juga dari soft skill, kemudian ada hard skill, bahkan kita bisa jalan-jalan ke luar negeri secara gratis. Nah, mungkin dari sini teman-teman bisa termotivasi nih, bisa termotivasi untuk segera mendaftar beasiswa di Jarum, mempersiapkan diri karena timeline-nya juga masih bulan ketiga ya Kak Intan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Selanjutnya mungkin closing statement dari Kak Intan nih untuk teman-teman semuanya. Oke, untuk closing statement-nya sendiri seperti yang sudah saya katakan tadi, pokoknya teman-teman harus memiliki pola pikir yang positif, mindset positif, yakin bahwa teman-teman itu bisa. Karena ketika teman-teman itu udah merasa teman-teman itu nggak bisa, yaitu langkah gagal teman-teman pertama kali. Jadi teman-teman harus meyakinkan diri teman-teman, apapun rintangannya, teman-teman itu bisa melaluinya. Nah, ketika teman-teman ternyata belum berkesempatan menjadi beasiswa Jarum, teman-teman pasti punya kesempatan lain di tempat lain, bisa jadi di Bank Indonesia, di Pertamina, di bank di beasiswa lainnya yang itu memang tempat teman-teman berkembang dan bertumbuh lainnya sesuai kemampuan teman-teman. Jadi jangan pesimis gitu. Yakin. Oke, siap. Terima kasih ya Kak Intan. Semoga selalu memotivasi teman-teman. Semoga bisa menjadi inspirator gitu untuk teman-teman mahasiswa lainnya. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa dokumentasi dan juga penyerahan kenang-kenangan. Ayo, Mas Mbaknya yang cantik, yang ganteng bisa on cam. Nanti masuk ke live report loh ini. Ayo bisa on cam dulu, aku tunggu 1 menit aja ya, tapi yang belum pakai kerudung bisa pakai kerudung dulu biar cantik, biar seperti uhti gitu. Oke, sudah ada yang on cam. Ayo lanjut on cam lagi. Aku tunggu ke 10:01 ya. Oke, sudah 10:01. Oke, aku hitung ketiga 1, 2, 3 gitu ya. Bisa pose dulu teman-teman. 1, 2, 3. Lanjut slide berikutnya. 1, 2, 3. Lanjut slide berikutnya. Jempol bapak-bapak. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Ini sebagai bentuk apresiasi kita ke Kak Intan ya, Kak. Ya, terima kasih banyak panitia dan penyelenggara yang telah memberikan saya kesempatan ya untuk sharing kepada teman-teman. Semoga yang baik bisa teman-teman ambil dan yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman mohon dimaafkan dan bisa teman-teman ambil yang positif aja. Semangat.
Oke, terima kasih Kak Intan. Nah, barangkali apabila Kak Intan punya kesibukan lain, kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom, tidak apa-apa. Ini bukan mengusir ya Kak ya? Iya, iya. Ini bukan mengusir. Nah, ya. Terima kasih Kak Intan. Sampai jumpa. Ya, dadah. Makasih teman-teman. Sama-sama Kak Intan. Oke, teman-teman semuanya. Duh, kok off cam lagi ya habis dokumentasi. Ayo bisa on cam terlebih dahulu, kita siap-siap untuk pemateri selanjutnya. Biar dari Kak Umi sendiri ini tahu nih kesiapan dari teman-teman. Ini sudah ada Kak Ardo, ada Kak Jejen, ada Kak Asmi, ada Kak Melia, ada Kak Sania, ada Kak Naswa, ada Mbak MC yang senyum-senyum cantik manis, ada Kak Nabila. Ini Mas Ardo, sangat ganteng ya Mas Ardo. Ayo teman-teman bisa on cam. Ada Mbak Nanda yang juga senyum-senyum dari tadi. Ini ada Mbak Sela. Halo teman-teman yang lain bisa on cam dulu nih, biar aku tahu nih semangat teman-teman itu seberapa sih untuk mengikuti Selayang Pandang Beasiswa hari ini gitu. Mana nih wajah-wajah ganteng, wajah-wajah cantik. Nah mungkin bisa dari, aku mau nyapa sebentar ya, sambil refreshing bentar lah ya, daripada langsung gitu ke pemateri kedua. Ini ada Kak Januardo. Halo Kak Januardo. Halo Ibu Moderator. Oh iya, halo. Kak Ardo, bagaimana insight apa yang sudah dia dapat? Apakah sudah termotivasi gitu Kak Ardo? Wah, jujur tadi dengar materinya keren banget sih. Kayak mulai dari tips and triknya, timeline-nya juga dikasih tahu kan. Jadi bisa mempersiapkan diri dari awal gitu ya kan. Oke. Harus kerja sih kayaknya. Oh, berniat daftar juga beasiswa di Jarum Kak Ardo? Nanti kalau ingat. Nanti kalau ingat ya, nanti mungkin tugas teman-teman yang di sini nih, yang ikut Selayang Pandang ini mengingatkan Kak Ardo ya, untuk segera daftar beasiswa di Jarum. Ingatin ya. Oke, siap Kak Ardo. Semangat beraktivitas ya Kak Ardo. Yuk, siap Kak. Oke, nah mungkin di sini aku boleh diramein dong kolom komentarnya gitu. Boleh diketikkan semangat gitu. Wah, masih pada semangat ya teman-teman. Nah mungkin karena teman-teman di sini juga sudah semangat, kita bisa beralih nih ke pemateri kita yang kedua, yang nggak kalah keren juga dari Kak Intan, nggak kalah berprestasi juga dari Kak Intan, kemudian nggak kalah cantik juga dari Kak Intan. Nah mungkin di sini pemateri kita yang kedua itu ada Kak Anissa. Nah, Kak Anissa ini merupakan seorang sarjana sains dari Universitas Negeri Yogyakarta dan saat ini sedang menempuh studi S2 di Universitas Gadjah Mada. Nah, perlu teman-teman ketahui semuanya bahwa berbagai pengalaman organisasi dari Kak Nisa ini adalah sebagai Steering Committee of MIPA Scientific Paper and Seminar di tahun 2020, kemudian sebagai Head of Seminar Activities MIPA Scientific Paper pada tahun 2019, kemudian pencapaian dari Kak Nisa itu beberapa di antaranya sebagai gold medal presentation di PIMNAS teman-teman. Kemudian selain itu pernah meraih silver medal Indonesian Student Entrepreneurship dan lain sebagainya. Kemudian ada best paper internasional di CSSI in Korea Selatan. Wah, apakah dari Kak Nisa ini pernah bertemu dengan opa-opa gitu ya? Mungkin di sini teman-teman yang sudah sangat penasaran dengan Kak Nisa itu yang mana? Nah, mungkin di sini apakah Kak Nisa sudah ada di room Zoom, Kak Nisa? Suaranya kedengaran nggak ya? Atau pelan? Sudah kedengaran Kak Nisa? Apakah Kak Nisa juga bisa mengakses suara saya dengan baik? Bisa. Jelas banget. Oke, siap. Nah, mungkin di sini teman-teman jangan lupa disiapkan catatannya. Kita bisa catat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Kak Anissa. Langsung saja kepada Kak Anissa Fitria, waktu dan layar kami persilahkan. Semangat Kak Nisa. Hai, aku izin untuk share screen ya. Oke, siap Kak Nisa. Apakah udah terlihat? Sudah.
Oke, sebelumnya aku mau salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi di sini mungkin tadi udah diperkenalin singkat ya profil atau CV dari aku. Nama aku Anissa, panggilannya Nisa aja. Jadi saya dulu alumni ya, mantan riset gitu. Jadi di KS IMIS saya dulu pengurus riset dan sekarang diamanahi sih, ditawarin nih sama teman-teman buat sharing-sharing terkait beasiswa gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nanti mungkin mau S2 dan pengen tahu nih beasiswa apa sih yang bisa kita peroleh, beasiswa full yang bisa menunjang pendidikan kita sampai selesai. Nah, mungkin aku bakal cerita sedikit juga nih ya. Nah, topiknya bagus banget ya. Jadi let your incredible research with your outstanding scholarship. Nah, jadi aku merupakan awardee dari Beasiswa Pendidikan Indonesia, Beasiswa Indonesia Maju di tahun 2022 kemarin. Dan ya langsung saja di sini kita sharing-sharing ya teman-teman. Jadi kalau ada yang ditanyain, welcome sekali. Oke, nah jadi di sini aku akan ngejelasin terkait penjelasan umum dan administrasi Indonesia Maju, dan aku juga nanti bakal sharing experience dan bakal ngejelasin ke teman-teman bagaimana sih pengalaman riset dan juga tips and trik beasiswa Indonesia Maju gitu. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu apa sih beasiswa pendidikan Indonesia. Mungkin teman-teman lebih familiarnya dengan LPDP gitu ya. Nah, jadi sebenarnya BPI ini ya mirip, cuma bedanya kalau untuk BPI sendiri dia di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. BPI Kemendikbudristek. Jadi ini merupakan beasiswa, program beasiswa gitu ya pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan dan membangun sumber daya manusia Indonesia, yang merupakan program kerjasama antara Kemendikbudristek dengan LPDP Kementerian Keuangan. Jadi ini dia juga beasiswanya kerjasama sama LPDP gitu. Nah, kalau aku kan peraih beasiswa Indonesia Maju ya, jadi BPI tadi yang aku jelasin itu cabangnya banyak. Jadi ada beberapa skema gitu, ada yang beasiswa Indonesia Maju, ada yang kayak PTA, PTV dan sebagainya. Nah, kalau untuk beasiswa Indonesia Maju sendiri itu merupakan program bagi para peserta didik atau lulusan berprestasi yang ingin atau berkeinginan ya untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Jadi baik Indonesia maupun luar negeri gitu ya. Dan program ini dia ada berbagai macam. Jadi ada yang untuk menggelar, ada yang untuk persiapan S1 luar negeri, dan ada yang dalam negeri. Dan beasiswa ini juga terbuka untuk program beasiswa S1 dan S2. Nah, kemudian kenapa sih ada beasiswa Indonesia Maju? Nah, jadi di sini buat teman-teman yang tertarik, yang sering riset ya, sering melakukan penelitian, itu sangat cocok banget untuk apply di beasiswa ini karena dia mencari atau menciptakan, harapannya menciptakan talenta-talenta dunia untuk membangun sektor prioritas negara, dan mereka emang punya misi untuk menghasilkan sebanyak mungkin talenta-talenta Indonesia yang memerankan peran strategis di institusi global ya untuk relevan pada sektor prioritas di Indonesia, dan juga mencatat pemimpin yang dapat membawa institusi sektor prioritas Indonesia unggul. Jadi emang beasiswa Indonesia Maju ini nanti aku bakal jelasin syarat-syarat lebih detailnya. Jadi buat teman-teman yang tertarik ini, teman-teman udah bisa persiapan dari sekarang. Nah, selanjutnya, oke. Jadi kalau untuk beasiswa Indonesia Maju ini, mungkin teman-teman tanya kan kayak emang prestasi apa aja sih Kak yang bisa didaftarin untuk beasiswa ini kayak gitu. Nah, jadi ini ya, bidang prestasinya tuh ada banyak banget. Jadi ada dari sains, riset, teknologi, inovasi, dan buat teman-teman yang punya prestasi di bidang seni, bahasa, literasi, vokasi, kewirausahaan, olahraga, dan kesehatan jasmani, itu semua bisa gitu. Nah, dan prestasi-prestasi ini
nantinya ada berbagai ya, ada prestasi yang diselenggarakan sama Puskesmas dan juga yang di luar. Jadi kalau teman-teman biasa sering ikut lomba kayak LKTI di mungkin di mana ya, di UGM, LKTI di Brawijaya. Nah, prestasi-prestasi kayak gitu juga bisa teman-teman daftarin. Oke, terus nah, program bergelarnya apa aja sih? Jadi untuk jenjang sarjana itu ada beasiswa S1 yang dalam negeri dan beasiswa S1 luar negeri, dan untuk jenjang S2 magister juga sama, beasiswa S2 ada yang di dalam negeri dan ada beasiswa S2 luar negeri. Untuk kriteria dan persyaratannya apa aja sih? Kalau untuk beasiswa Indonesia Maju ini persyaratannya karena ini beasiswa prestasi gitu ya, jadi emang syaratnya harus punya prestasi gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum punya ya bisa dipersiapin dari sekarang ya, mumpung belum lulus gitu. Nah, jadi prestasinya apa aja sih? Prestasinya itu berbagai macam. Ada prestasi yang diselenggarakan Puskesmas, itu maksudnya contohnya kayak mungkin teman-teman SMA pernah ikut OSN, teman-teman mungkin tahu FS2N, teman-teman mungkin tahu Timnas. Nah, event-event itu kan diselenggarain oleh kementerian ya, atau Puskesmas. Nah, itu mempunyai poin yang sangat tinggi ketika teman-teman daftar, karena itu kan saingannya sudah nasional ya, yang seleksinya juga luar biasa ketat gitu. Jadi kalau teman-teman punya penghargaan itu, teman-teman bisa daftarin gitu. Nah, tapi buat teman-teman yang nggak punya nih, Kak, aku nggak punya penghargaan yang kayak tadi yang dari Puskesmas itu misalnya, ya nggak apa, nggak usah berkecil hati, teman-teman tetap bisa daftar. Nanti dengan catatan nanti harus melalui proses kurasi. Jadi nanti prestasi teman-teman bakal di kayak kurasi dulu di website kayak gitu. Nanti bakal aku jelasin. Nah, dan ada juga ya prestasi yang pertama tuh yang diselenggarakan Puskesmas, terus yang kedua prestasi yang tidak diselenggarakan Puskesmas, kemudian ada prestasi non ajang talenta, dan teman-teman juga harus punya LOA. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman daftar S2, teman-teman harus punya surat bahwa teman-teman diterima di suatu universitas tertentu. Oke, nah untuk komponen biayanya apa aja sih? Jadi semua komponen biaya ini mirip seperti LPDP sebenarnya dari segi pendanaannya. Jadi ada terbagi dua ya, ada dana pendidikan dengan biaya pendukung kayak gitu. Nah, untuk dana pendidikan sendiri itu ada berbagai macam. Jadi teman-teman nggak cuma dibayarin UKT, tapi teman-teman juga dibayarin dana pendaftaran, kemudian dana pinjaman buku, dana bantuan tesis kalau untuk yang S2 ya. Nah, kemudian kalau biaya pendukungnya ada dana transportasi, mungkin teman-teman yang dari Kalimantan gitu, dari Sulawesi, Sumatera, kayak saya kan jauh juga ya pesawat gitu, nah, itu dibiayain, dan itu dibiayain first class, jadi yang pesawat Garuda lah gitu. Nah, itu cuma dibiayain pulang pergi dan dana asuransi kesehatan. Jadi kalau teman-teman pakai BPJS itu ditanggung, dana kedatangan, jadi pertama kali teman-teman datang ke kota atau negara tersebut dibiayain, dana hidup bulanan gitu, dan ini dananya sangat tinggi banget kalau dari Indonesia Maju sebulan itu ya bisa lebih dari UMR Jogja ya, dan bisa beberapa kali lipat dari UMR-nya malah. Jadi kayak luar biasa banget. Teman-teman memang di sini di beasiswa ini dituntut untuk fokus di pendidikan, memang tidak diperbolehkan untuk bekerja. Dalam artian kayak kalau bekerjanya itu berhubungan dengan akademik itu masih boleh, seperti menjadi asisten dosen itu boleh, asisten praktikum gitu. Nah, tapi kalau teman-teman kerja di luar yang meminta waktu kuliah itu nggak boleh, karena di sini benar-benar semuanya udah ditanggung dari segi dananya gitu, dari segi uang. Jadi teman-teman nggak bakal kekurangan, bahkan berlebih banget, jadi bisa nabung. Nah, juga dapat dana keadaan darurat. Intinya banyak banget yang bisa dapetin. Dana tunjangan buku aja itu setahun 10 juta, dan ya itu dikali aja nanti. Untuk persyaratan umumnya apa aja sih? Jadi kalau persyaratan umum yang jelas harus WNI ya, terus harus diterima di perguruan tinggi yang kayak tadi aku sudah bilang, jadi harus punya LOA,
Jadi teman-teman ketika nanti mendaftar beasiswa ini, misalnya daftar S2, teman-teman sudah harus daftar universitasnya terlebih dahulu, baru bisa mendaftar beasiswanya. Jadi harus dapat suratnya dulu bahwa teman-teman sudah diterima, baru bisa daftar beasiswa. Kemudian harus telah menyelesaikan studi program D4 atau S1 untuk beasiswa S2. Kalau beasiswa S1 harus sudah menyelesaikan S2. Nah, kemudian sudah ongoing. Jadi buat teman-teman yang sekarang di semester mungkin sekarang S2 sudah semester 2 itu nggak boleh ya, karena emang beasiswa ini boleh didaftarkan untuk yang baru mau masuk unit tersebut, kayak anak SMA yang masuk S1 dan anak S1 yang mau masuk S2, dan kemudian tidak sedang menerima atau menerima beasiswa dari sumber lain, jadi nggak boleh double funding. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dapat beasiswa kayak tadi ya Kak, apa namanya Intan itu beasiswa Jarum, terus teman-teman di saat yang bersamaan juga daftar ini, itu nggak bisa gitu. Tapi kalau teman-teman hanya daftar satu beasiswa itu boleh, kayak daftar IDP doang. Jadi nggak boleh ada double funding dengan LPDP mungkin. Nah, terus beasiswa diperuntukkan untuk kelas reguler. Jadi nggak boleh ya teman-teman ketika nanti S2 sambil kerja itu nggak boleh, karena emang di sini fokus beasiswa untuk fokus di pendidikan. Nah, kemudian persyaratan umum lainnya apa aja sih? Nah, ini ya bisa dilihat ketentuan dari usianya. Kalau ini kan aku yang nomor 5 ya, beasiswa Indonesia Maju. Nah, ini beberapa skema lainnya. Jadi sebenarnya di BP itu banyak, nggak cuma tentang beasiswa Indonesia Maju, tapi ada namanya beasiswa S2 pelaku budaya, ada pendidikan PTV, pendidikan dan tenaga pendidikan, PTA, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk beasiswa Indonesia Maju apa sih gitu? Nah, untuk persyaratannya sendiri itu nggak ada batasan usia gitu, dan untuk IPK itu minimal 2,25 untuk yang sains, dan untuk yang bidang sains itu 2,75 gitu. Nah, nanti semua ini dibuktikan dengan sertifikat bahasa kayak TOEFL. Oh ya, ada syarat TOEFL juga, ijazah, kemudian untuk melihat apakah kita benar sudah lulus atau belum, KTP juga untuk mengkonfirmasi nih data diri kita, usia kita. Nah, kemudian harus menyertakan dokumen, jadi kayak surat izin mendaftar, kemudian melakukan surat keterangan sehat, kemudian harus menandatangani surat pernyataan, membuat esai kayak gitu ya. Jadi berkas-berkas itu emang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari, jadi nggak bisa tiba-tiba gitu. Tapi yang paling penting adalah persiapan kalau teman-teman punya prestasi, belum punya prestasi, nah itu yang dipersiapin dari sekarang, mumpung masih S1, masih mahasiswa aktif, jadi bisa dipersiapin beasiswanya dari sekarang. Selanjutnya untuk penulisan di rencana studi, jadi kalau teman-teman nanti daftar itu harus buat rencana studi. Nah, itu isinya juga sebenarnya sudah ada di pedoman ya, lengkap apa aja yang harus ada tertulis, kemudian berapa syarat minimal kata gitu. Itu nanti ada di pedoman. Mungkin ini enggak perlu aku jelasin ya, karena ini sangat administrasinya. Ya, intinya ada di pedoman yang seperti itu. Selanjutnya ini persyaratan khusus untuk beasiswa Indonesia Maju. Nah, teman-teman bisa baca kalau untuk beasiswa Indonesia Maju ini kita harus memiliki prestasi dalam 10 tahun terakhir. Jadi kalau misal teman-teman sekarang umurnya berapa? Pokoknya diperkirain yang ketika mendaftar S2, berarti piagam-piagam teman-teman ketika SMA berarti masih bisa nih berlaku. Nah, itu boleh didaftarin kayak gitu. Kemudian kalau punya piagam ketika S1 juga ya boleh banget ya dilampirin kayak gitu, karena syarat dari beasiswa Indonesia Maju sendiri yaitu harus memiliki prestasi dalam 10 tahun terakhir gitu, dan nggak ada minimal prestasi kok, meskipun cuma punya satu itu nggak apa-apa banget kayak gitu. Nah, untuk prestasinya kayak tadi ada tingkat internasional dan penghargaan khusus di tingkat internasional gitu. Kemudian
Kemudian pada ajang yang diselenggarakan atau difasilitasi atau pihak selain Puskesmas nanti harus dilakukan kurasi. Nanti aku bakal jelasin kurasi itu maksudnya kayak gimana. Dan teman-teman juga harus diterima perguruan tinggi minimal akreditasinya itu B ya. Nah, ini aku sekarang lebih ke sharing experience. Jadi sharing pengalaman nih ketika aku ngedaftar beasiswa ini kayak gitu. Nah, waktu aku daftar beasiswa ini itu aku melampirkan di websitenya ada beberapa riset. Jadi pengalaman riset ini sangat membantu banget ketika aku mendaftar beasiswa. Nah, mungkin teman-teman sekarang juga banyak ya yang sekarang lagi fokus buat riset atau belajar riset, dan ini juga penyelenggaranya kan organisasinya riset ya. Jadi mungkin tepat banget kalau teman-teman sudah persiapan dari sekarang. Ini beberapa risetnya yang aku cantumin kemarin kayak gitu. Nah, ini juga nantinya dipertanggungjawabkan saat interview. Jadi pas di interview kita bakal dikonfirmasi terkait yang udah kita tulis di website pendaftaran gitu. Jadi teman-teman yang punya riset itu pasti bakal kepake banget ya. Nah, kemudian apa aja sih tips and triknya untuk ngedaftar beasiswa ini gitu. Nah, kalau untuk aku sendiri sebenarnya itu gampang ya. Kalau kita niat itu gampang insya Allah. Jadi aku cuma buat timeline beasiswa. Jadi aku nge-breakdown nih, kapan sih aku harus daftar ini tujuannya, kapan aku harus persiapan berkas, kapan beasiswanya ini tutup. Jadi kayak aku ngebuat timeline kira-kira bulan ini aku harus menyelesaikan apa, bulan depan aku menyelesaikan apa kayak gitu. Kemudian teman-teman juga harus mempersiapkan berkas beasiswa. Aku singkat namanya BES gitu ya. BES itu B-nya berkas KTP, sekolah bahasa, IPK. Kemudian D-nya itu esai, rencana studi dan lain-lain. S-nya itu surat-surat, T-nya itu tambahan. Nah, maksudnya apa sih gitu? Nah, untuk berkas KTP, sekolah bahasa, IPK itu tuh cukup teman-teman nanti upload aja. Makanya yang penting adalah persiapan skor bahasa teman-teman TOEFL gitu ya kalau untuk dalam negeri, kalau untuk luar negeri IELTS. Nah, kemudian untuk esainya itu ada berbagai macam, ada 3 macam, tapi tiap tahun mungkin beda-beda gitu ya. Ada rencana studi, kita bakal apain aja, ada surat-surat. Surat itu kayak surat ini sih lebih ke kayak teman-teman nanti ketika mendaftar harus minta kayak surat rekomendasi dari dosen ketika S1 kayak gitu. Kemudian tambahan-tambahan lainnya itu kayak persiapan berkas-berkas piagam. Jadi kalau teman-teman nanti punya piagam dikumpulin dari sekarang gitu ya. Jadi biar nggak berceceran dan ketika daftar teman-teman nggak bingung lagi buat nge-scan dan lain-lain karena teman-teman sudah punya arsipnya. Dan tips dari aku adalah hindari deadliner. Jadi kalau deadliner tuh cenderung terburu-buru gitu ya kalau ngerjain. Kemudian ini ada buku pedoman BPI. Jadi BPI itu tadi aku bilang ya skemanya banyak, tapi kebetulan karena aku beasiswa Indonesia Maju, jadi aku lebih ngejelasin di beasiswa Indonesia Maju, dan ini beasiswa yang terkait dengan prestasi gitu, dan penelitian. Nah, ini ketika aku mendaftar ke Indonesia Maju, ini tampilan websitenya. Jadi ketika itu ini aku contohin ya, aku waktu itu ikut batch 1 di UGM, programnya aku magister kimia, dan aku sudah buat dari jauh-jauh hari. Dari bulan April aku udah buat gitu. Padahal pengumumannya lama banget, Agustus gitu, beberapa bulan gitu. Tapi nggak apa-apa, persiapan sedari dini itu penting gitu ya, buat menghindari hal-hal yang di luar juga. Nah, kemudian ini adalah tampilan Puskesmas untuk mengkurasi investasi. Nah, mungkin teman-teman bertanya gitu loh, kan Kak Nisa udah banyak nih prestasi yang di Puskesmas gitu, tapi ngapain dikurasi lagi gitu kan. Nah, karena kurasi itu adalah prestasi-prestasi yang untuk di luar Puskesmas. Jadi misalnya aku pernah menang lomba LKTI di UI, di UGM kayak gitu. Nah, itu boleh aku masukin, tapi itu masukinnya di kurasi. Karena itu bukan diselenggarain oleh kementerian gitu. Jadi kita harus kayak mensubmit dulu kayak apa yang kita ikutin dan baru nanti dinilai gitu. Jadi kita nggak bisa langsung masukin ke Puskesmas karena Puskesmas itu lombanya tertentu ya, yang udah ditentukan, lomba-lomba kementerian yang udah ada syaratnya. Jadi kemarin daftar yang Puskesmas aku daftar